Dari Gerasa Kakala Surabaya 1062 Voice of Love, Shalom dan selamat siang kekasih Tuhan. Senang sekali saya Henry Pandapotan dapat hadir di ruang dengar Anda. Kali ini di dalam program pendewasaan dan mujizat. Pastinya program ini salah satu program yang ditunggu-tunggukan oleh pendengar karena selalu ditanyakan kapan. Nah, kali ini tepatnya di tanggal 20 Juni. Tepatnya di hari Jumat 20 Juni, Jumat ketiga di tiap bulannya. Saya kedatangan tamu, pastinya khusus saya ini berjumpa kembali dan tidak asing lagi mungkin bagi Anda yang baru bergabung, kekasih Tuhan, baru bergabung dalam program ini, tentunya nggak asing lagi dengan satu sosok. Beliau ini, beliau ya, sudah leluhur tapi tetap muda. Siapa lagi kalau Evangelis Ahsan Suhendra. Shalom, selamat siang Bapak. Shalom, selamat siang Ade. Gimana ini kabar ini? Luar biasa ya. Oke, untuk siang ini, apa ini? Iya, kita mau berbicara tentang ketakutan dan kegentaran. Langsung saja dibuka dengan doa dan silakan. Iya, baik. Para pengubah kehidupan, ya kita akan berdoa dulu sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa, kami memohonkan pengurapan buat hamba-Mu, buat Henry dan buat setiap pribadi yang bersama-sama kami mendengarkan program ini dimanapun mereka berada. Mohonkan belas kasihan, mohonkan kemurahan Tuhan, mohonkan lawatan Tuhan, sehingga setiap kata daripada firman Tuhan yang disampaikan itu memberikan penghiburan, memberikan petunjuk, memberikan nasihat, memberikan teguran dan jalan keluar kepada umat Tuhan. Mohonkan pengurapan ya Tuhan, sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar dan menjadi berkat buat banyak orang. Dan lembutkan setiap kami juga Tuhan, apapun warna pemberitaan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, entah itu penghiburan, entah itu teguran, berikan kami hati yang lembut siap menerimanya. Kami mulaikan acara ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelumnya saya mau mengingatkan bagi Anda kekasih Tuhan, bagi Anda yang hendak menyampaikan pergumulannya ya Bapak ya, Anda bisa menyampaikan terlebih dahulu di line SMS 0813333060.000 tanpa menyebutkan identitas. Langsung aja ke topik pergumulannya 0813333060.000 selama acara berlangsung. Untuk telepon kami akan buka setelah nanti kami selesai untuk membuka di 5046000. Silahkan langsung saja Pak. Baik, Jeb. Senang bertemu kembali ya para pengubah kehidupan, senang bertemu dengan Henry juga untuk memberkati setiap kita. Pada pagi ini ada satu ayat yang saya ingin sharingkan kepada kita semua tentang ketakutan dan kegentaran. Ya, senang tidak senang semua orang pernah merasa takut. Senang tidak senang semua orang pernah merasa gentar menghadapi sesuatu. Seperti misalnya anak-anak, ada beberapa orang sekarang kalau kita perhatikan hari ini ada beberapa sekolah yang bagi rapor. Ada anak-anak yang gentar menerima rapornya. Mungkin merasa mereka tidak cukup baik dalam satu semester ini. Mereka gentar menerima, mungkin jelek. Mungkin ada juga ketakutan. Misalnya kalau jelek mungkin akan dimarah orang tua. Kalau jelek mungkin bagaimana. Ya, ini yang akan kita bahas. Jadi umat Tuhan, kita mau perhatikan ya satu ayat yang saya baca dari Yesaya pasal 44 ayat ke-8. Yesaya pasal 44 ayat 8. Alangkah baiknya para pengubah kehidupan yang sedang mendengarkan acara ini bisa membuka Alkitabnya, sehingga kalau mendengar saja kadang kita lupa di mana ya ayatnya, di mana ya. Saya pernah dengar, tapi kalau kita buka bersama, saya ingat. Begitu kita buka bersama, kita ingat bahwa kita pernah mendengarkan ayat ini di-sharingkan. Baik, saya akan bacakan Yesaya pasal 44 ayat ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Ada hal yang menarik kalau dari pembacaan ayat ini, kalau saya ulang pelan-pelan, janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, senang tidak senang, ya Tuhan sudah memberitahukan kita ada banyak hal yang akan terjadi dalam hidup orang percaya. Ya, tidak hanya tentang berkat, tidak hanya tentang kecukupan, tidak hanya tentang pertolongan, tetapi juga akan ada masa-masa yang kurang menyenangkan. Akan ada masa-masa yang kita istilahkan sebagai masa-masa di padang gurun. Ya, masa-masa yang tidak menyenangkan, masa-masa yang begitu menekan, begitu memberatkan umat Tuhan. Dan firman Tuhan dengan jelas katakan di ayat ke-8 ini, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan. Jadi senang tidak senang umat Tuhan, ya kita akan mengalami dan mungkin sedang mengalami atau pernah mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan, yang menakutkan, yang mengerikan dalam hidup kita. Ya, misalnya kena penyakit,
Ya, misalnya dalam kondisi kesulitan keuangan, dalam kondisi ancaman perceraian dalam rumah tangga, ya, dalam kondisi tidak dapat pekerjaan sementara kebutuhan semakin banyak, ya, kemudian dalam kondisi terancam bangkrut dan lain-lain. Jadi kalau kita perhatikan di sini, senang tidak senang itu merupakan bagian daripada perjalanan hidup kita ikut Tuhan. Jadi kita mau berubah persepsi kita, ikut Tuhan itu tidak selamanya mesti jalannya mulus dan rata, ya. Tapi yang jelas ikut Tuhan pasti jalannya aman. Kita harus membedakan antara jalan yang nyaman dengan jalan yang aman. Kalau yang nyaman, ya semua yang kita kerjakan berhasil, semua yang kita rencanakan tercapai. Itu jalan yang nyaman. Tetapi Tuhan memberikan kita jalan yang aman. Jalan yang aman yang bagaimana? Sering mungkin jalan itu tidak nyaman. Ya, ada pergumulannya, ada pencobaannya, ada mengampuni, ada memaafkan, ada melupakan, ada berdiam diri ketika dianiaya, menyerahkannya kepada Tuhan. Itu jalan yang tidak nyaman. Tetapi kita tahu Tuhan memberikan kita jalan yang aman. Dalam arti Dia yang akan membela kita, Dia yang akan bangkit membereskan masalah kita. Jadi ada hal yang paradoks. Ya, sementara banyak umat Tuhan senangnya jalan yang nyaman. Kalau saya berdoa Tuhan pasti jawab. Kalau saya meminta Tuhan pasti beri. Kalau saya ada problem Tuhan segera menolong. Nah ini kata-kata yang penghiburan. Ini kata-kata yang senang tidak senang. Seringkali kita dengar diobral dari mimbar. Bahwa Tuhan segera. Sehingga senang tidak senang orang Kristen ini dididik untuk menjadi orang yang manja. Ya, persis seperti orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka berpikiran keluar dari Mesir sudah bebas dari Firaun, berarti bebas untuk segala-galanya. Mereka lupa. Dalam perjalanan Tuhan mulai menurunkan hukum-hukumnya. Nah, jadi kita lihat sepanjang perjalanan Alkitab catat mereka 10 kali melawan, 10 kali memberontak. Ya, ini yang terjadi. Karena kenapa? Mereka tidak mengerti, mereka tidak punya gambaran yang benar, yang jelas, yang akurat tentang perjalanan yang akan mereka tempuh. Mereka pikir Tuhan sudah bebaskan kami, sekarang kami sudah bebas sama sekali, sebebas-bebasnya. Nggak ada lagi aturan, nggak ada lagi didikan, tidak ada lagi katakanlah pengajaran dari Tuhan, tidak ada lagi hukum-hukum Tuhan. Nah, sehingga kita menjadi umat yang lemah, sehingga kita menjadi umat yang manja, sehingga kita menjadi umat yang tidak kuat menanggung segala sesuatu. Kalau nanggung berkat semua orang kuat, saya yakin ya. Para pengubah kehidupan kalau dikasih berkat sebanyak-banyaknya pasti kuat menampungnya. Tapi kalau kasih pencobaan baru satu sudah kita kadang-kadang mengeluhnya lebih berat daripada pencobaannya. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini, sebelum kita lanjutkan, firman Tuhan bilang jangan gentar dan jangan takut. Kalau bahasa Inggrisnya dibalik, kalau di King James dikatakan jangan takut dan jangan gentar. Ya, ketakutan dan kegentaran kita bisa katakan sebagai mata uang ya dua sisi. Orang takut pasti gentar, orang gentar pasti takut. Ya, tapi kenapa dipisahkan takut dan gentar? Karena kalau gentar itu berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi. Ya, sedangkan takut berbicara dua dimensi. Ada takut yang untuk hal yang di masa depan dan ada ketakutan tentang masa lalu. Sedangkan kegentaran itu lebih banyak berbicara tentang yang akan datang, di masa yang akan datang. Nah, kalau kita perhatikan dari ayat yang tadi kita baca, Tuhan katakan sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih yang Tuhan kabarkan dan beritahukan? Ini yang jadi masalah. Ya. Sehingga kenapa? Umat Tuhan seringkali kita ketemu bukan orang-orang yang kuat menanggung segala perkara, bukan orang-orang yang dikatakan tetap percaya kepada Tuhan di dalam segala pencobaan dan masalah, tapi umat Tuhan banyakan orang yang menjerit-jerit ketika ada masalah dan putus asa ketika ada pencobaan. Dan kemudian mereka menjadi orang yang bingung kesana kemari, ya cari hamba Tuhan. Mungkin hamba Tuhan ini punya karunia nubuat, maka datanglah dia katakan, Bapak, misalnya saya punya pergumulan, ya suami saya tidak beres, suami saya punya peliharaan, ya bukan burung, bukan hewan, bukan lain-lain, tapi ya seperti itu, ya. Kemudian mungkin ini nubuatnya akan dibilang, saya kalau nubuatkan kan aturannya harus menasihati, ya kan, membangun, menghibur. Berarti tenang, suamimu akan dirubah oleh Tuhan, ya. Tuhan tidak akan membiarkan kamu goyah. Nah, kemudian ibu ini dengan amin, dia bersyukur, ya. Padahal mungkin kadang-kadang ketika ada seorang yang tidak bisa dirubah, maka terpaksa Tuhan kadang-kadang memakai cara terakhir merubahnya menjadi mayat. Ya, karena kalau mayat, kalau kita perhatikan ya, kalau orang meninggal kadang-kadang dia nggak pernah baca Alkitab, ya kan? Dikasih pegang, Pak baca, dia buang, mungkin dia lempar, taruh saja sana, belum waktunya aku baca, aku bukan pendeta mau berkhotbah. Tapi ketika dia sudah jadi mayat, begitu ditaruh di peti, di tangannya dikasih pegang Alkitab, dia tidak pernah akan melemparkan Alkitab itu, ya. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah melemparkannya, dia akan pegang selama-lamanya. Ya. Kalau dulu mungkin hidupnya selalu bengkok dan bengkok, ya, minggu pergi gereja, hari lain pergi tempat lain, ya. Terus kemudian ketika dia sudah di dalam peti, ya, kalau dia dulunya selalu jalannya bengkok,
ketika dia diluruskan tidur di dalam peti, dia akan lurus sampai kapanpun, tidak akan pernah bengkok lagi. Ya, kalau kita perhatikan, memang sih kalau kita perhatikan, ya gereja seharusnya lebih ramai daripada klub malam, gereja harus lebih ramai daripada dunia hiburan. Karena kenapa? Kalau kita perhatikan, dunia hiburan dan gereja, ya pengunjungnya bedanya di mana? Kalau dunia hiburan, pengunjungnya orang susah dan orang senang. Misalnya orang lagi punya duit banyak, ya kan? Dia tidak tahu cara pakainya, akhirnya dia pakai buang-buang di dunia malam. Kemudian orang yang susah, dia cari penghiburan, makanya disebut dunia hiburan. Ya kan, berarti dua jenis orang yang pergi dunia hiburan, yaitu orang susah dan orang senang. Tapi ada jenis ketiga yang tidak pergi ke sana dan hanya pergi ke gereja, yaitu orang senang, orang susah dan orang bertobat. Ya, ini bedanya kalau kita perhatikan, ya. Jadi mestinya lebih ramai. Jadi tidak perlu pakai cara-cara duniawi, ya kan? Tidak perlu pakai penggalang massa, ya istilahnya di dalam ilmu kampanye itu mass gatherer, ya. Orang-orang yang bisa mengumpulkan banyak massa. Tapi mestinya kita lebih menarik. Kenapa lebih menarik? Karena kan ada tambahannya, orang bertobat mesti hadir. Ya, bukan hanya orang susah, orang senang, tapi orang bertobat. Nah, kita akan lanjutkan sekarang. Apa sih yang Tuhan bilang? Tuhan bilang, bukan, aku sudah mengatakannya, sudah kuberitahukan kepadamu, jangan takut. Apa yang Tuhan beritahu supaya kita tidak takut? Ya, Tuhan sudah beritahu apa? Ini yang akan kita perhatikan pada pagi hari ini. Baik, saya akan bacakan ayat di atasnya, ya. Ayat yang menarik sekali, ya. Yaitu ayat ketiga. Ayat ketiga. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Berarti kalau Tuhan bilang, jangan takut, jangan gentar, aku sudah beritahu. Apa yang Tuhan beritahu? Kita perhatikan ayat yang tadi kita baca. Ayat ketiga. Tuhan katakan, aku mencurahkan air ke tanah yang haus. Berarti akan ada masa, ada satu periode, ada satu fase dalam hidup kita, ketika kita akan mengalami kehausan. Mungkin kita dalam rumah tangga akan ada haus kasih sayang. Ya, mungkin si suami merasa saya tidak pernah dimengerti oleh dia. Dia hanya memperdulikan penghasilan saya. Dia hanya tanya penghasilan saya berapa satu bulan, mana uangnya. Dia tidak pernah tanya, papa ada masalah apa di tempat kerja. Ya, yang selalu ditanyakan mana uangnya. Tidak sama. Yang penting uangnya. Masalahnya suaminya sudah kerja mati-matian hasil kecil. Ya, yang penting uang. Ya, dia tidak memperdulikan misalnya perjuangan si suami untuk mendapat uangnya. Yang penting jumlah uangnya berapa. Terserah perjuangannya seberat apa. Kalau jumlahnya sedikit itu berarti kurang rajin, berarti malas, ya kan? Tapi walaupun santai tapi penghasilannya besar, itu namanya rajin, misalnya begitu. Jadi kalau kita perhatikan di sini Tuhan katakan, aku akan mencurahkan ada haus. Misalnya ada ibu yang haus kasih sayang. Ya, beberapa waktu lalu di dalam satu ibadah, ya saya sampaikan bahwa jangan berpikiran, ya jangan pernah berpikiran bahwa orang kaya nggak punya kesusahan. Ya, kesusahan orang miskin paling gampang dibereskan. Ya, kasih duit selesai masalahnya. Tapi kesusahan orang kaya dia sudah banyak duit, kesusahannya lebih banyak karena tidak bisa diselesaikan hanya dengan uang. Ya, kalau miskin kasih uang selesai masalah, kan? Jadi mudah sekali. Tapi kalau orang kaya kasih duit dia sudah banyak uang, justru karena uang banyak dia jadi bermasalah. Ya, misalnya suami nggak pernah pulang, suami hambur-hamburkan uang kemana-mana. Ya, seperti kemarin kalau kita baca misalnya waktu Piala Dunia seorang aktor Amerika itu Leonardo DiCaprio buat pesta. Ya, sampai habis sekian duit karena dia punya uang. Dia bisa undang 50 wanita di dalam pestanya. Ya, jadi kalau ibu-ibu sementara misalnya saya katakan dengan tegas, kalau si suami saat ini sedang dalam pergumulan, ya, dengan penghasilan pas-pasan ataupun misalnya kadang kurang, sehingga si suami si ibu yang diambil dari tulang rusuk harus menjadi tulang punggung, ya bersyukurlah, kan? Karena di dalam Tuhan ada mujizat, kadang-kadang tulang rusuk itu bisa jadi tulang punggung. Jadi tidak susah ngeluh, jangan bilang, wah saya kan perempuan, mesti dia yang pelihara, mesti dari dia sumber penghasilan. Tidak ada pembagian itu di dalam firman Tuhan. Ya, tidak ada jelas dikatakan laki-laki sebagai pencari uang dan kemudian wanita sebagai penghambur uang, tidak ada. Ya, walaupun memang kadang-kadang kita tanpa sadar bapak-bapak merasa kok ini istri menghabiskan uang, bukan menghabiskan, karena kan ada bayar listrik, ada bayar telepon, ada gaji pembantu di rumah, bayarkan anak uang sekolah, kan rata-rata itu tugas wanita. Jarang para suami senang mengurusi hal-hal seperti itu. Bukan berarti kaum ibu menjadi orang-orang yang menghamburkan uang. Ya, baik, kita akan kembali ke sini dulu, kita akan fokus, ya. Jadi dikatakan haus, ya. Jadi berapa waktu lalu saya ketemu dengan seorang ibu. Ya, kenapa mereka kaya? Ya, secara ekonomi mereka kaya. Mereka punya banyak usaha, mereka punya banyak cabang usaha. Tetapi yang terjadi adalah
Mereka tidak bisa ngomong dengan baik. Mereka tidak bisa bercakap-cakap dengan baik. Ya, setiap kali si suami minta uang itu mesti pakai ngamuk. Saya istrinya tanya, loh, kamu uang terus untuk apa? Tidak boleh tanya. Pokoknya kasih. Nah, ya ini yang jadi apa? Ada kehausan apa? Kehausan kemesraan. Kehausan apa lagi? Kasih sayang. Ya, Tuhan bilang ada fasenya itu terjadi dalam hidup orang percaya. Jadi jangan sedikit-dikit begini. Karena mungkin baru kemarin ikut KKR tentang doa peperangan. Wah, ini pasti iblis, saya hancurkan, saya patahkan, saya membalikkan keadaan sampai saya sendiri terbalik. Misalnya begitu, dari orang percaya jadi orang tidak percaya. Ya. Kita perhatikan di sini para pengubah kehidupan. Firman Tuhan katakan, Tuhan sudah bicara, sudah Tuhan kabarkan, akan ada waktunya mungkin kita mengalami suatu kehausan. Ya, kita butuh sekali untuk menyegarkan kita kembali. Kita butuh sekali untuk melepaskan kita punya haus, tapi kita tidak dapatkan. Contohnya, mungkin saat ini ada yang punya masalah dengan kesehatan. Kita butuh sehat untuk bisa menjalankan hidup sehari-hari. Walaupun misalnya kita sudah pensiun, punya gaji pensiun, tapi dengan berbaring terus di kamar atau di ranjang tentu saja tidak nyaman. Ya, kita tidak punya bebas bisa melakukan aktivitas kita. Ya. Jadi kita butuh kesegaran, kita butuh kekuatan baru kembali. Dan Tuhan katakan di situ, di ayat 3, aku akan mencurahkan air. Berarti kan akan, belum. Akan, kata firman Tuhan, berarti belum. Berarti apa? Kenapa sih Tuhan sampai aku haus baru Engkau beri? Kenapa enggak Engkau sediakan setiap saat? Ya, setiap saat baru mau rasa haus saja saya sudah bisa minum. Nah, kembali ke sini. Ya, jadi kadang-kadang umat Tuhan ini, ya, kalau tentang disuruh mengaminkan janji berkat, tidak usah disuruh aminkan, dia akan aminkan. Contohnya kadang-kadang banyak pengkhotbah begini, saudara-saudara, kita percaya tahun ini adalah tahun terobosan. Tidak usah disuruh bilang amin, pasti amin. Tidak usah suruh tepuk tangan, pasti tepuk tangan. Ya. Kemudian kalau dia katakan lagi, saudara-saudara, kita percaya tahun ini adalah tahun, katakanlah macam-macam begitu. Saya sendiri sampai pusing menghafalkannya karena setelah semboyannya masing lain-lain. Jarang ada yang memberikan semboyan tahun ini adalah tahun pertobatan. Kenapa? Tahun lalu kita bikin semua program tidak tanya Tuhan. Tahun lalu kita bikin program dengan akal budi kita. Tahun lalu kita bikin program semua acara adalah untuk mendapatkan keuntungan. Kita jarang mau buat acara yang merugikan misalnya. Jarang membuat acara yang tidak menghasilkan uang, tidak mengembalikan semua pengeluaran. Kita mau bertobat. Kenapa? Karena prinsip kita misalnya dipasang di depan di belakang mimbar itu ditulis saving the soul at all cost. Dalam arti ya, selamatkan jiwa-jiwa berapapun harganya. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang beli mic baru aja 500.000 kita pakai aja. Ini masih bisa dipakai kok. Kadang-kadang organ sudah lama, nggak apa-apa, ini belum rusak. Katanya selamatkan berapapun harganya. Ya, tapi terus apa? Kalau mau pergi beli kita cari tokonya anak Tuhan. Terus kita bilang, maaf ini untuk pelayanan, ya maaf ini untuk rumah Tuhan, mohon kasih murah-murah. Katanya berani berapapun harganya. Ya, kadang-kadang saya juga melihat paradoks. Kebetulan saya dulu sekolah juga jurusan bahasa, ya saya sekolah di Fakultas Hukum dan sekolah di Akademi Perhotelan. Jadi saya melihat banyak yang tidak nyambung. Misalnya lagi, kita percaya saudara-saudara Tuhan akan cukupkan. Katanya dia percaya akan cukupkan. Ya kan, 1 kali ibadah 4 kali ngambil persembahan. Heran katanya Tuhan cukupkan. Kenapa minta terus. Ada lagi kan kita makan, katanya harus bayar makan di rumah Tuhan. Masa bayarnya 4 kali? Ya kadang-kadang aneh-aneh kalau kita perhatikan ya, saudara. Jadi kita lihat sekarang, kita lanjutkan sedikit. Ya, mungkin ada yang tertawa mendengarkan ya acara ini, ada yang mesem-mesem ya. Tolong jangan mengembangkan pikiran saudara untuk menunjuk ke orang-orang tertentu. Ya, ini firman buat kita. Firman ini cermin untuk masing-masing bercermin, bukan untuk kasih orang cermin. Ya, kita perhatikan kembali firman Tuhan. Ya, dikatakan karena yang haus aku akan. Berarti apa? Sudah haus belum, nanti Tuhan akan curahkan. Nah, sehingga kadang-kadang kalau kita perhatikan, ada orang yang mungkin saat ini sedang menganggur, belum punya pekerjaan, ataupun katakan sudah punya pekerjaan tapi hasilnya tidak cukup, ataupun sudah kehilangan pekerjaan. Ya, kita perhatikan, mungkin saat ini kita dalam satu kebutuhan. Ya, kita tahu haus itu bicara tentang air, kalau lapar bicara tentang makanan. Manusia bisa tidak makan mingguan tapi tetap hidup, tapi manusia tidak kuat beberapa hari tidak minum. Jadi kita perhatikan di sini apa? Kadang-kadang ada satu kebutuhan pokok dari hidup kita, satu kebutuhan yang mutlak dari hidup kita, itu pun tidak diberi oleh Tuhan. Misalnya, ya, kalau di rumah tangga, kebutuhan mutlak rumah tangga apa? Kemesraan, pengertian. Itu kebutuhan mutlak rumah tangga, bukan hanya uang. Ya, saya banyak ketemu orang yang secara materi mereka bercukup, bukan hanya cukup, mereka berlimpah.
Bahkan dalam salah satu pelayanan di Jakarta ketika kami berdoa bersama, ya biasanya saya sudah pelayanan khotbah, saya sampaikan kami berdoa, mungkin ada pesan Tuhan yang khusus sekali buat mereka. Nah, waktu saya masih ingat suatu peristiwa itu, ya waktu saya sudah firman, saya berdoa, Tuhan mungkin ada pesan pribadi, mungkin ada lawatan pribadi, nasihat, teguran atau penghiburan buat anak-anakmu secara khusus. Nah, saya dibawa Tuhan dalam satu penglihatan. Saya melihat begitu banyak kertas bertumpuk-tumpuk. Dan ada kata rugi, rugi, rugi. Dan saya katakan kepada yang hadir, maaf saudara-saudara, saya katakan waktu berdoa baru, Tuhan kasih saya penglihatan, ada kertas bertumpuk dan rugi, rugi, rugi. Ada satu orang laki-laki kemudian angkat tangan saya, Pak. Saya katakan, ada masalah apa, Pak? Kerugian apa? Kemarin, Pak, saya main saham rugi 20 miliar. Sambil mesem-mesem, sambil tertawa, saya sendiri sampai kaget. Saya bisa bayangkan 20 miliar dia hanya tertawa. Berapa kayanya orang ini? Ya, dari sikapnya saja kita tahu dia senyum-senyum biasa dengan uang segitu. Ya, saya tidak pernah bayangkan dengan 20 miliar itu. Ya, dan dia tertawa. Tapi ternyata dia punya masalah lain di luar itu. Jadi, kalau kita perhatikan kembali di sini, Tuhan katakan ada, aku akan mencurahkan air ke tanah yang haus. Akan, berarti kadang dibiarkan haus, dibiarkan mengalami kehausan. Jadi ingat ya para pengubah kehidupan, ikut Tuhan itu Tuhan bilang apa? Untuk masuk surga kita harus banyak mengalami penderitaan, itu ada ayatnya, ada tertulis. Jadi jangan kita hanya mau kalau dengar khotbah dengar yang enak. Ya misalnya, saudara-saudara Tuhan pasti jawab bulan ini, atau saudara-saudara tahun ini adalah tahun jawaban, tahun ini adalah tahun promosi, tahun ini adalah tahun membalikkan keadaan. Kita membayangkan membalikkan keadaan dari kita cukupan menjadi lebih cukup, belum tentu, bisa jadi dari cukup menjadi bangkrut. Karena terbalik kan? Coba kalian bayangkan kalau kata terbalik misalnya yang atas kan jadi bawah, yang bawah jadi atas. Dan saya yakin orang kaya nggak akan pernah jadi miskin, tapi orang miskin selalu kepingin jadi orang kaya. Ya, jadi kalau kita perhatikan kebenaran di sini jelas Tuhan bilang, aku akan mencurahkan, berarti ada masa haus. Ada masa hal-hal yang sangat kita butuhkan, sangat perlu buat hidup kita, itu belum diberikan oleh Tuhan. Ya, sepertinya itu masih jauh, sepertinya kita saat ini sedang dalam pergumulan. Contohnya lagi, misalnya, kalau anak sekolah butuh apa? Tentu saja yang pertama dia butuh duit. Sepintar apapun dia kalau nggak ada duit nggak bisa sekolah. Yang kedua, sekaya apapun dia kalau otaknya maaf kata tidak pintar, mungkin dia cocok sekolah di sekolah luar biasa. Jadi duit dan daya kemampuan otak, iya kan? Nah itu dibutuhkan intinya kalau orang sekolah. Kemudian kalau berumah tangga tadi sudah saya sampaikan, ada kemesraan, ada keintiman, ada saling pengertian, itu kebutuhan mutlak, bukan hanya uang. Ya. Banyak orang uangnya cukup, banyak orang kita perhatikan ya, walaupun mereka mungkin orang sederhana, penghasilan kecil, rumah kontrak, tapi kalau mesra, ya rumah tangganya dikatakan bahagia, mereka bisa jalan gandengan tangan, ya suami sedikit-dikit main peluk, ya kan, suami dikit-dikit main gandeng, bukan sedikit-dikit main tangan, itu pasti orang akan bilang, bahagia sekali. Karena kenapa? Karena itulah intinya yang paling penting di dalam rumah tangga, bukan hanya uang yang berlimpah, sementara istri air mata juga berlimpah. Saya banyak ketemu yang seperti itu di dalam pelayanan. Suaminya kaya raya, suaminya kecukupan. Ya, saya masih ingat satu pelayanan saya. Ya, waktu selesai firman Tuhan, saya selalu kan kebiasaannya selalu berdoa, Tuhan apa pesanmu? Tiba-tiba Tuhan bilang, ibu itu ingin menjadi miskin kembali. Saya katakan, Tuhan, puluhan tahun saya melayani Tuhan, belum pernah ketemu orang ingin jadi miskin. Kecuali maaf kata orang gila. Ibu ini tidak gila. Ya, dia istri seorang pengusaha besar. Ya, waktu saya pelayanan saya lihat mobil barunya itu Mercy terbaru. Terus selesai ibadah, saya dekati, saya katakan, maaf ibu, saya mau tanya ya. Tadi kok Roh Kudus bilang ibu ingin jadi miskin lagi. Betul Pak. Saya kaget. Betul dia katakan. Ini manusia ajaib. Saya yakin di antara semua orang Kristen yang ada di Indonesia, tidak ada satu orang yang ingin menjadi miskin kembali. Bahkan orang-orang yang sangat rohani misalnya ya selalu ngomong di mimbar, tenang saudara, tenang Tuhan pasti cukupkan, tenang penderitaan itu hanya sesaat. Pasti nggak mau juga walaupun sesaat. Ya. Saya terus tanya, kenapa ibu? Dia cerita. Dulu kami pergi gereja bersama, setiap pagi kami doa bersama. Rumah tangga kami rukun sekali Pak. Kemudian Tuhan angkat suami saya. Dulu dia ikut orang bekerja, dia jadi karyawan di sana. Kemudian Tuhan berikan dia usaha. Kemudian begitu usahanya diangkat semakin tinggi, uang semakin berlimpah, dia memelihara perempuan lain. Maka ibu ini katakan, Tuhan ambil harta benda aku, Tuhan ambil semua kekayaanku, asal rumah tanggaku kembali seperti dulu lagi kemesraannya. Jadi kita perhatikan di sini kebenaran firman Tuhan. Ya.
Dikatakan akan ada waktunya, ada saatnya. Itu tanah menjadi tanah yang haus. Ya, tanah yang butuh disegarkan, hidup yang butuh disegarkan, dikuatkan kembali. Tapi Tuhan tidak melakukannya seketika itu juga. Karena kenapa? Kalau kita perhatikan di dalam proses pelatihan, ada yang namanya proses endurance, yaitu proses daya tahan. Ya, misalnya kalau kita fitness katakan, ada gerakan tertentu yang kita lakukan berulang-ulang untuk apa? Untuk daya tahan kita. Ya, kalau kita untuk mengangkat yang terberat itu paling 1-2 kali kita angkat. Tetapi yang bukan yang terberat, tapi yang cukup berat buat kita akan berulang-ulang mengulangi gerakan itu untuk melatih daya tahan. Nah, kita perhatikan, orang Kristen kadang perlu dilatih imannya. Ya, jangan cuma cepat mengimani Tuhan akan beri, Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan tolong. Amin, 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 amin. Ya, itu mudah sekali diimani, tapi dalam prakteknya ketika kita menunggu sampai waktu Tuhan menolong, banyak orang berguguran. Ya, kemudian ketika kita katakan, saudara-saudara percaya Tuhan akan cukupkan, amin, kita segera aminkan. Tapi begitu kita menunggu sampai kita diberikan cukup, banyak juga orang mulai tidak percaya dan ragu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Tuhan sudah bilang, aku sudah kabarkan kepadamu, jangan takut dan gentar. Sudah aku bilang kau akan mengalami seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan semua pengajaran masih seimbang. Contohnya pengajaran pelepasan. Bahwa orang ini miskin, berarti ada kutuk kemiskinan, dilepaskan, terima urapan kekayaan. Belum tentu. Ya, saya kepingin ketemu hamba-hamba Tuhan yang punya pengurapan kekayaan itu, saya kepingin ajak ke pelayanan-pelayanan di bawah-bawah kolong jembatan. Cobalah diimpartasikan dan tahun depan saya datang, apakah tempat kolong jembatan itu menjadi kosong karena semua sudah pindah ke Citalen misalnya? Ya, tentu saja tidak. Ya, kita harus seimbang. Memang perlu ada kasus di mana ada kutuk kemiskinan, ada. Ya, ada lagi kutuk perceraian, ada. Saya pernah ketemu keluarga yang selalu berakhir dengan cerai. Ya, mamanya dulu menjadi istri kedua, kemudian 3 anaknya cerai. Ya, seperti ada pola di dalam keluarga itu, ada. Tapi tidak selalu semuanya dengan pelayanan pelepasan. Itu harus seimbang. Kadang-kadang apa? Oh, pokoknya ini kalau cerai, oh berarti kutuk perceraian. Belum tentu. Ya, jadi apa yang dibutuhkan? Kata Tuhan, hikmat. Di Perjanjian Lama disebut hikmat. Ya, tapi di Perjanjian Lama juga disebutkan apa? Spirit of excellence. Roh yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Sehingga kita tidak sedikit main doktrinnya kita yang jalan. Misalnya kita suka peperangan rohani. Wah, kalau ada rumah tangga sedang ribut, wah ini setan pemecah belah rumah tangga, kita patahkan, kita hancurkan, kita remukkan. Ya, padahal setannya mungkin tidak mengganggu dia. Setannya bilang, aku tidak ganggu kamu karena dari dulu kamu juga kesetanan kok, ngapain diganggu? Ya, kadang-kadang kita mau perhatikan kebenaran di sini. Tuhan bilang, jangan takut dan gentar. Berarti sudah kukabarkan kepadamu, sudah kuberitahu. Berarti kita perhatikan kebenaran di sini, ya. Firman Tuhan katakan dengan sangat jelas apa? Ada air yang akan dicurahkan ke tanah yang haus. Berarti tanah itu dibiarkan sampai haus, bukan sekedar mulai-mulai rasa haus. Ya. Jadi para pengubah kehidupan kita harus belajar merubah pengertian kita yang kekanak-kanakan, bahwa ikut Tuhan semuanya mulus, ikut Tuhan selalu penuh dengan fulus. Ya, walaupun mungkin kita belum berubah penuh akal bulus, misalnya begitu, ya. Jadi kita mau perhatikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kadang mungkin menyakitkan. Saya masih ingat ketika saya masih kecil, sebagai anak sulung, anak pertama, saya ingat saya sangat disayang. Tapi mulai ketika saya lebih dewasa dan lebih dewasa, ya, ketika saya mulai bertumbuh, saya merasa kok papa saya keras, kok mama saya keras. Tidak lagi seperti waktu saya masih anak-anak. Kenapa? Karena mereka memperlakukan kita sesuai dengan pertumbuhan usia kita. Kalau dulu ketika kita masih bayi, maaf kata saya katakan, kita ngompol di ranjang, oh orang tua akan senang. Kenapa? Ya sudah dibersihkan. Coba sudah SMP masih ngompol, itu pasti dimarah-marah, dibentak-bentak kan? Apakah orang tua karena kita bertambah dewasa menjadi kurang sayangnya? Menjadi tambah galak? Karena kebutuhan kita jadi tambah banyak, kalau masih bayi kebutuhannya cuma susu? Bukan kan? Tapi karena apa? Kita semakin dewasa. Kita dididik supaya ini tidak benar untuk orang usia segini. Ini nggak cocok untuk orang usia segini. Udah nggak boleh lagi. Kita bukan anak-anak. Nah, orang Kristen juga sama. Kita harus menjadi dewasa. Makanya acara ini disebut pendewasaan. Bukan hanya mujizat dan kesembuhan, tapi pendewasaan dan mujizat. Karena menjadi dewasa rohani itu saja sudah mujizat. Terlalu banyak orang tetap anak-anak. Pergi gereja 1, gereja 2, gereja 3, persekutuan 1, 2, 3, Senin sampai Sabtu dia pergi persekutuan. Ya, tapi tetap kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan apanya? Pengetahuannya. Ikut Tuhan pasti mulus, semua permintaan dikabulkan. Kita mau jujur, kita mau memakai akal sehat.
Walaupun katakan kita punya orang tua kaya, bisa memberikan segala sesuatu, tidak berarti segala sesuatu yang kita minta dia pasti berikan. Dan dia akan melihat juga baik buruknya buat kita. Contoh, ya, anak mau menjelang semesteran, minta PS. Pak, beliin PS, Pak. Pasti orangnya bilang, nanti aja habis semesteran, jangan sekarang, nanti nilaimu rusak. Padahal kita perhatikan, apa hubungannya nilai rusak dengan orang tuanya? Iya kan? Kadang-kadang kita tahu banyak orang yang gagal secara pendidikan, tapi sukses di dalam pekerjaan lain. Contohnya kalau kita perhatiin di dunia ini, ada Bill Gates. Ya, dia drop out Harvard. Ada Mark Zuckerberg, drop out juga. Ya, banyak orang yang drop out. Tetapi mereka jadi orang sukses. Terus mungkin anaknya bilang, Pak, ini lo buka internet, Pak. Papa nggak ngerti internet. Ini lo orang-orang nggak sukses secara akademis tapi kaya. Tapi pertanyaannya berapa banyak yang sukses seperti itu? Kan sedikit. Ya, di Indonesia mungkin ada namanya Bill juga, tapi kan nggak seperti Bill Gates. Ya, mungkin Bill apa begitu. Ya kan, tidak sekaya itu. Jadi nggak boleh kita pakai alasan. Tapi tentu saja orang tua juga habis baca internet bilang, iya ya, bener ya nak ya. Ternyata walaupun orang ini DO semua tapi kaya raya, udah kamu DO aja. Siapa tahu kamu nanti terima impartasi jadi kaya. Jadi kalau jadi kaya itu harus DO dulu. Wah, ini jadi generalisasi, nggak bisa seperti ini. Nah, kita lanjut lagi ya para pengubah kehidupan. Semoga tidak bosan ya. Kenapa khotbahnya tidak teratur? Kenapa tidak secara hermeneutika misalnya? Ya, kita khotbah secara etika saja. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi, aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Kembali, kadang-kadang ada kebutuhan-kebutuhan pokok hidup kita. Ada hal yang terpenting buat kita, itu apa terjadi kekeringan. Tuhan bilang jangan takut dan gentar. Karena itu harus kita lewati. Waktu orang Israel keluar, iya, dari Mesir, apa Tuhan tidak tahu mereka akan, itu ada padang gurun yang memisahkan antara Mesir dengan Israel. Sampai hari ini gurun Sinai itu masih tetap berdiri, belum pernah dihijaukan, tidak ada reboisasi. Apa Tuhan tidak tahu? Tapi kenapa Tuhan memimpin mereka ke sana? Ya, kalau kita perhatikan ada satu ayat yang menarik yang dikatakan begini. Ingatlah akan perjalanan yang kau lakukan di padang gurun untuk merendahkan hatimu, merendahkan hatimu. Kalau kita perhatikan orang Israel ini sombongnya apa? Mereka kan waktu mereka dijajah, waktu mereka disuruh kerja paksa di Mesir, mereka kan teriak-teriak kepada Tuhan, wah tolong kami, bebaskan kami, lepaskan kami dari kerja paksa. Kan sudah rendah hati kalau orang teriak-teriak minta tolong. Belum tentu. Kenapa? Karena sesudah ditolong, mereka tidak lagi menghormati penolongnya. Mereka tidak lagi mau hidup menurut pimpinan penolongnya. Jadi, kesombongan. Nah, sama dengan orang Kristen. Banyak orang Kristen sudah diselamatkan. Jadi orang percaya. Ya, banyak orang Kristen sudah masuk dalam rencana keselamatan. Tapi tidak bisa diatur. Tidak bisa diperintah. Tidak mau nurut firman Tuhan. Maunya dituruti Tuhan melulu. Dan lebih celaka lagi kalau ada hamba Tuhan yang mengaku hamba Tuhan. Mana doa-doamu, bawa sini kami akan doakan. Tim doa kami punya kuasa misalnya memaksa Tuhan. Nah, ini bahaya. Ya, hati-hati kalau ada misalnya promosi-promosi misalnya selebaran, hamba Tuhan yang super diurapi. Misalnya hati-hati. Ya, tidak selamanya pengurapan itu seringkali diartikan apa? Memaksakan kehendak, tidak tunduk pada Tuhan. Tuhan tetap punya rencananya sendiri. Tuhan tetap punya maunya sendiri. Tidak semua orang Kristen yang sakit sembuh. Banyak juga yang langsung diantar ke adiasa, dia sembuh di dunia lain nanti. Ya, jadi kalau kita perhatikan kita harus berpikiran yang sehat. Kita harus terima pengajaran yang sehat. Karena makanan sehat membuat tubuh kita lebih sehat. Makanan yang tidak sehat memang mengenakkan waktu dimakan, tapi mencelakakan untuk jangka panjang. Saya masih ingat, saya punya hobi, salah satunya suka makan nasi goreng. Ya, saya punya hobi suka makan nasi goreng. Dan kita tahu nasi goreng tidak digoreng pakai air. Tentu saja pakai minyak, namanya barang digoreng. Goreng mesti ada hubungannya dengan minyak. Ya, saya menyukai, itu favorit saya adalah nasi goreng. Ya. Kemudian suatu saat saya kena darah tinggi. Ya. Karena kami punya tim bakti sosial kesehatan, ketua tim kami periksa saya. Dia katakan, "Pak, ini sepertinya di pembuluh darah sudah ada pengendapan." Memang enak. Kenapa? Ya, kesukaan saya nasi goreng. Saya nggak suka makan sayur-sayur yang rebus-rebus, kecuali misalnya di suki. Kalau rebus-rebus yang biasa, misalnya rebus kelor di rumah, ya rebus jangan kunci di rumah, pasti tidak enak. Tapi kalau rebus-rebusan suki, pasti enak. Ya, kemudian saya merasa sadar kenapa? Oh, saya mesti agak kurangi dulu. Ya, saya mulai mengurangi makanan saya dalam arti, ya saya sudah tidak lagi terlalu siap harus dagingnya. Ini kalau dulu kan enaknya apa? Nasi goreng kambing. Ada satu tempat di Jakarta itu yang nasi goreng kambingnya enak sekali. Saya sering makan di situ.
Ya, sekarang saya sudah berapa tahun tidak makan lagi itu nasi kambing. Ya, nasi goreng kambing. Kenapa? Enak awalnya, tapi kemudian mencelakakan. Nah, banyak orang Kristen terima firman yang enak awalnya. Ya, full kolesterol. Ya, full lemak. Kemudian apa lagi yang akan membuat asam urat tinggi, trigliserid tinggi. Ya, contohnya cuman firman janji. Tenang, Tuhan akan. Tuhan yang akan. Sementara kita nggak ngelakukan apa-apa. Kita nggak nurut firman. Kita nggak belajar yang Tuhan suka. Kita nggak belajar ketetapannya, hukumnya, kehendaknya dalam hidup kita. Dan kita nggak pernah mau tahu apa yang Dia kehendaki dan rancang dalam hidup kita. Yang kita tahu yang apa? Bahwa Tuhan harus tahu apa rancangan kita. Dan Dia harus stempel, oke, disetujui, diberkati. Ini yang sedang terjadi. Makanya kekristenan itu kekristenan yang sakit. Ya. Kita seringkali selalu berbicara tentang apa? Mayoritas Kristen. Saya tidak percaya hal itu. Karena di dalam perjanjian lama pun ya, cukup satu orang Yusuf yang percaya Tuhan bisa menyelamatkan Mesir. Iya kan? Cukup Sadrak, Mesak dan Abednego. Iya kan? Cukup satu Esther di istana Ahasiweros, tidak banyak-banyak. Iya. Kita seringkali terfokus kepada jumlah orang Kristen. Kita tidak terfokus kepada kualitas Kristennya bagaimana. Yang sering terjadi kalau kita perhatikan, kalau di waktu pujian mereka seperti singa yang mengaum-ngaum. Iblisnya mundur, tunggu di depan gereja. Nggak berani masuk dia. Karena waktu pujian orang Kristen ini imannya luar biasa. Apalagi kalau ada yang profetik. Ya, kita ambil tindakan profetik. Mari saudara-saudara kita injak iblis. Oh, kemudian kakinya digoyang-goyang. Iblisnya tunggu di depan pintu. Dia bilang, ya nggak apa-apalah 2 jam aku diinjak-injak. Nanti habis itu 6 hari 22 jam aku injak kamu lagi. Itu saudara, ini yang sedang terjadi. Ya, dari kualitas. Buktinya kualitasnya lagi apa? Waktu altar call kita lihat begitu banyak orang berlari maju menangis. Ya. Menangisnya bukan menangis orang menang, tapi menangis sedih. Tolong saya Pak, rumah tangga saya, tolong anak saya, tolong suami saya, tolong usaha kami. Semua hanya menjerit minta tolong. Kalau di dalam peperangan yang menjerit minta tolong itu orang yang kena tembak. Ya berarti kita apa? Sudah ada sesuatu yang kena kepada hidup kita. Mungkin kekecewaan sudah kena, masuk ke dalam kita. Mungkin kepahitan sudah masuk. Mungkin kebencian sudah masuk dalam hidup kita. Di dalam peperangan, Alkitab katakan kita tidak berperang dengan kepercayaan lain. Kita tidak berperang dengan manusia. Tapi firman Tuhan bilang, kita berperang dengan penguasa-penguasa di udara. Ada roh-roh jahat yang mempengaruhi pola pikir orang. Ya. Para pengubah kehidupan. Berhenti kita bersikap kanak-kanak. Waktu kita kanak-kanak kita tidak pernah tahu susah. Ya, kita tidak pernah berpikir susah. Dan waktu kanak-kanak kita ingin cepat dewasa. Karena kita lihat, kalau saya pergi keluar malam tidak boleh. Kalau kakak saya yang sudah kuliah boleh. Karena kenapa? Kita masih kecil. Kita ingin cepat dewasa supaya kenapa? Bukan karena kita ingin bisa mencari duit. Kita ingin bisa tamat kuliah. Bukan, tapi kita ingin bebas. Karena masih kecil kan semua nggak boleh. Hanya kakak-kakak yang boleh. Iya kan, misalnya Pak mau ke rumah teman, sudah malam nggak boleh, kamu masih kecil. Nah nanti udah tamat SMA boleh. Pak mau pergi mall, misalnya kalau masih SD, nanti pasti sama papa mama. Iya kan. Nah sering kita ingin bebas bukan karena hal yang benar, motivasi yang benar. Ya kita ingin dewasanya, bukan, tapi karena kita ingin bebas. Tapi firman Tuhan bilang, orang yang semakin dewasa rohani, semakin mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Iya kan? Jadi kita akan lanjutkan. Ya. Hari ini kita punya waktu cukup banyak, 2 jam. Jadi yang mau konseling boleh kirim SMS dulu ya ke nomor yang tadi disebutkan. Kemudian nanti kita akan mulai terima telepon juga. Ya, baik. Jadi nanti tolong waktu terima telepon terutama saya perlu ingatkan, tidak menyebut atau menyinggung kepercayaan lain. Kemudian yang kedua, tidak menyebut nama orang. Misalnya, Pak, mertua saya itu begini, Pak. Nggak mau bagi warisan sama saya, Pak. Mertua saya itu yang punya PT Anu, Pak. Namanya Anu. Jangan. Ya, ini bukan media untuk menjelekkan orang, menjatuhkan orang. Sebut saja masalahnya apa, nggak perlu sampai nyebut namanya, peristiwanya, perusahaannya, dan lain-lain. Ya, baik. Kita akan lanjutkan dulu para pengubah kehidupan. Ya. Poin yang kedua. Dan hujan lebat ke atas tanah ke tempat yang kering. Hujan lebat ke atas tempat yang kering. Tadi kita bicara tentang haus. Haus bicara tentang kebutuhan pokok minum. Ya, karena tubuh kita akan tahan tidak makan lebih lama daripada kalau tidak minum. Karena tubuh kita terdiri dari persentase cairan yang sangat besar.
Nah, kita lanjutkan sedikit dulu. Ya. Aku akan mencurahkan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Berarti apa? Satu tadi kebutuhan pokok kan? Kebutuhan pokok anak apa? Kebutuhan pokok sebagai bujangan misalnya kan? Kalau kita belum menikah katakan. Kalau yang bujang, kebutuhan pokoknya apa? Sekarang, ya tentu saja menyiapkan masa depan. Ya, jangan percaya misalnya kalau kita pas pernah ke Bali, terus pernah mampir di Kuta, ada pabrik kata-kata jogger. Ya, ada ditulis di sana. Ya, apa? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu jangan dipakai. Ya, enggak semua orang bisa seperti itu, tuanya kaya raya, belum tentu. Ya, jadi jangan pakai itu, anak-anak Tuhan jangan pakai yang itu. Tapi yang positif-positif perlu. Tapi kalau itu jangan, apalagi bangga nih loh, prinsip hidup saya ini perlu pelayanan pelepasan kalau begini ya. Kita akan bawa ke hamba-hamba yang akan kalau enggak paling enggak dia disuruh lepas dia punya kaos itu minimal ya. Baik, kita lihat lagi. Jadi tadi sudah ada kebutuhan-kebutuhan pokok yang mungkin tidak terjawab. Mungkin kita perlu waktu menunggu. Mungkin saat ini kita sedang alami. Yang kedua, hujan lebat ke atas tempat yang kering. Kita perhatikan, tempat yang kering. Berarti apa? Di dalam hidup kita kan banyak bagian-bagian yang kering tanpa kita sadari. Misalnya, kadang kita sudah berharap ke Tuhan. Oh, waktu terima misalnya, waktu ada pendeta dari luar negeri datang khotbah. Kemudian kita maju berdiri di depan. Kemudian dia tumpangi tangan. Dia katakan, Tuhan tahu kerinduanmu untuk punya rumah. Kemudian kita selama beberapa minggu kita mengucap syukur, terima kasih. Lagu kita kuman, terima kasih Yesusku, terima kasih. Kita berharap itu segera tercapai. Kita berharap itu segera tergenapi. Tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, rumahnya belum ada. Ya, yang ada mungkin mainan rumah-rumahan yang banyak di toko. Nah, kemudian kita akan mengalami kekeringan. Apa? Keringan pengharapan. Dari dulunya berapi-api sekarang menjadi lesu. Tetap kita berharap, tapi tidak lagi berharap dengan sukacita. Kalau waktu kita terima janji Tuhan, kita wah haleluya, amin, saya percaya. Ada sukacita. Tapi di dalam proses menunggu, sedikit demi sedikit sukacita itu hilang. Cuman perlu ganti satu huruf depan, S-nya dengan D. Sudah jadi duka cita. Kedua misalnya, kita sudah berusaha. Waktu berusaha kita undang pendeta datang. Ya, supaya lebih meyakinkan, supaya punya efek psikologis. Ya, kadang-kadang saya terus terang kepada para pendengar ini. Kadang-kadang kita tidak cukup hanya dengan doa. Kita merasa perlu disirami minyak, disirami anggur, disirami apalagi itu garam. Akhirnya lama-lama kita ikut MasterChef Indonesia. Ya. Kenapa? Kalau di masakan Prancis itu ada yang namanya flambe. Memang di masakan Indonesia tidak ada masakan yang dimasak dengan anggur. Tidak ada, tapi masakan Prancis ada, flambe namanya, yaitu daging steak ya, disirami dengan ram, kemudian dibakar. Dia matang bukan karena dipanggang, tapi dibakar dengan api dari anggur itu. Itu namanya flambe. Kemudian mungkin perlu garam. Nah, ya memang semua masakan perlu garam, kalau hambar nggak enak, ya kan? Terus mungkin perlu apa lagi? Kadang-kadang kita pikir ini ikut MasterChef Junior kah atau MasterChef Indonesia? Kita sering merasa tidak cukup dengan hanya berdoa. Darah Yesus tidak cukup, korban Yesus perlu ada korban lain-lain lagi, dan terutama korban persembahan habis acara. Ya, saya pernah mendoakan satu rumah, saya diundang oleh satu orang anak Tuhan, Pak, saya pindah rumah. Ya, saya undang Bapak untuk pemberkatan rumah baru. Saya datang ke rumah itu. Sampai di rumah itu Tuhan tidak suruh saya berdoa untuk rumah pemberkatan rumah. Ternyata perhatian Tuhan kepada anaknya, kepada salah satu anaknya. Ya anaknya, anak laki-laki, saya ingat. Tuhan bilang, anak laki-laki ini sangat sering menangis di mobil. Padahal mobilnya mobil build up Jerman. Saya katakan, maaf ya, saya dapat lihat dalam penglihatan, engkau sangat sering menangis di mobil. Menangis dia deh, bisa dibayangkan. Anak laki-laki masih muda, kira-kira umur 20-an menangis, betul Pak. Saya tidak disuruh pemberkatan rumah sama Tuhan. Ternyata Tuhan mau mengadakan pemberesan buat anak laki-lakinya. Ya. Terus Tuhan, saya tanya, kenapa kau sering menangis di mobil? Dia cerita, Pak, saya putus cinta. Ternyata laki-laki juga menangis walau putus cinta. Ya, makanya kadang-kadang banyak orang berprinsip begini, lebih baik memutuskan daripada diputuskan. Kadang-kadang daripada kita yang disakiti, lebih baik kita menyakiti katanya. Ini kadang-kadang prinsipnya juga salah. Ya, jadi kenapa begini kasusnya Pak? Dia katakan, waktu kami sudah mau mendekat menikah,
Tiba-tiba mama saya masuk rumah sakit, Pak, berbulan-bulan. Kemudian, ya terpaksa pernikahan itu diundur, Pak. Karena mama saya kan di rumah sakit berbulan-bulan. Itu. Tapi pacar saya paksa harus nikah. Harus cepat. Seperti waktu yang ditetapkan lah. Sementara mama saya masih terbaring di rumah sakit. Jadi saya minta mundur. Dia tidak mau. Dia putuskan saya. Kemudian dia nikah dengan orang lain. Terus, sekarang dia sangat menderita, Pak. Jadi laki ini merasa, akulah penyebab mantan pacarku menderita. Padahal kan bukan. Pacarnya yang mutuskan dia. Berarti kan memang pacarnya cari penderitaan. Cobalah dia tunggu. Ya, bagaimana dia memaksakan sedangkan calon mertua terbaring di rumah sakit. Tidak, sudah pokoknya harus cepat menikah. Yang laki cinta orang tuanya. Dia bilang, katakan dia, Pak, tolong minta supaya diundur. Ya. Nah, terus saya doakan. Ya, kiranya supaya apa? Engkau mengerti kalau dia sudah mengambil jalannya sendiri, ya sudah. Memang masalahnya putus cinta biasa kata orang, tapi putus masih cinta itu sakit. Ya, kalau putus sudah nggak cinta enteng, ya. Ya, saya tahu karena saya sudah usia hampir 50, jadi cukup pengalaman di bidang itu. Kalau kita sudah katakan putus karena masih cinta itu berat, tapi kalau putus cinta biasa, apalagi kita udah jengkel, udah mangkel, putus enteng malah. Nyanyinya bebanku terlepas, itu lagu Pantai lama. Ya, jadi kalau kita kembali ke firman Tuhan di sini dikatakan ke tempat yang kering. Ya, berapa banyak kita dalam menanti janji Tuhan kita mengalami kekeringan. Ada orang yang misalnya juga rumah tangganya menjadi kering. Seperti yang tadi kan, saya lanjut sedikit supaya ini menjadi jelas. Ibunya heran loh. Pak, saya ini undang Bapak untuk pemberkatan rumah. Tapi Tuhan tidak suruh saya, agenda utamanya pemberkatan rumah. Tuhan suruh beri penghiburan kepada anak laki-lakinya. Ya, padahal saya juga heran, anak laki-laki ini dari keluarga sangat kaya. Mobil baru build up Jerman, bukan build up Jepang. Ini Jerman punya miliaran. Betapa mudahnya kan, wajah dia juga tidak mengecewakan. Ya kan kita tahu kalau dari wajah tidak mengecewakan, pendidikan tidak mengecewakan, ya kantong tidak mengecewakan, tentu saja masa depan tidak mengecewakan. Ya jangan sampai wajah tidak mengecewakan, ya toh. Tapi kantong mengecewakan, bisa jadi kecewa. Ya, baik, kita akan lanjutkan ya. Jadi supaya para pengubah kehidupan yang sedang mendengarkan program acara ini bisa tertawa sambil dengar firman. Jadi tidak boleh hanya serius saja firman itu disampaikan, apalagi dengan khotbah zaman kuno, zaman Belanda. Saudara-saudara, pagi ini pasti kita ngantuk ya. Baru 3 kalimat sudah jemaat tertidur. Jadi harus semangat. Ya bukan hanya semangat karena habis khotbah ada persembahan, bukan. Karena kesukaan hamba Tuhan itu melayani, kesukaan hamba Tuhan itu menyampaikan pengajaran, bukan terima PK. Ya, baik, kita lanjutkan. Kita lihat sekarang kebenaran di sini, ya, tanah yang kering. Coba kita perhatikan. Ya, banyak kan hidup kita kering kan? Ya, tadi sudah yang haus, sekarang yang tanah yang kering. Ya, mungkin kita usaha, kita menanam investasi, tapi investasi di tempat yang kering gagal, nggak berkembang, nggak bertumbuh. Paling cuma balik modal, syukur-syukur balik modal, malah makan modal. Ya, ujung-ujungnya kita budal kalau sudah makan modal. Nah, lihat di sini. Akan ada masa periode hidup kita di mana kita mengalami seperti itu. Akan ada periode hidup kita yang hal-hal yang tidak mudah. Ya. Firman Tuhan katakan apa? Umur kami 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran. Jadi kebanggaannya orang Kristen apa? Kesaksian-kesaksian bagaimana dia menghadapi pergumulan, bagaimana dia menghadapi pencobaan, itu kebanggaannya. Bukan cuma kesaksian, maaf saudara-saudara, kemarin saya habis doakan orang, terus saya cerita sama dia, saya sharing, saya butuh ini, dan dia beri. Itu tidak perlu dibanggakan. Itu bukan dorongan Tuhan, tapi kita dorong orang itu memberi. Ya. Kembali kalau kita perhatikan para pengubah kehidupan. Makanya saya selalu menyapa pengubah kehidupan. Kenapa? Hidup ini bisa dirubah, nasib ini bisa dirubah. Kita yang rubah. Jangan terus suruh Tuhan rubah, tapi kita tidak mau berubah. Bagaimana Tuhan paksa kita? Ya, jadi kalau kita lihat di sini tanah yang kering, tempat-tempat kering, berapa banyak hidup kita yang kering? Mungkin tetap di dalam rumah tangga, ya. Ada apa? Tetap bisa tidur sekamar, makan bisa bareng, pergi ibadah bareng, pergi persekutuan bareng, pergi mall bareng. Tapi mungkin ada kering. Kenapa? Ya, saya tetap mengasihi suami saya karena dia suami saya. Jadi alasannya karena ya dia suami, mau apa lagi? Masa saya mengasihi orang lain? Padahal mungkin suasananya kita terpaksa mengasihi. Karena keharusan.
Iya kan? Bukan karena kesukaan kita mengasihi, bukan karena memang secara alamiah hati kita mengasihi, tapi karena keharusan. Itu salah satu bagian daripada yang kering. Ya, misalnya seorang suami, dia pergi kerja, di tempat kerja tidak nyaman. Kemudian dia katakan, ya sudahlah demi anak istri saya. Ya semoga anak saya cepat tamat kuliah, bisa cari kerja, sehingga beban saya tambah ringan. Itu juga kering. Dia tidak lakukan dengan sukacita. Dia tidak lakukan sebagai suatu kesenangannya, tapi suatu beban. Itu juga kering. Ya, ada ibu rumah tangga mungkin, dia masak. Tapi suaminya ber-25 tahun menikah tidak pernah bilang, "Ma, terima kasih buat masakanmu." Ya, mungkin suaminya bilang, "Ma," kalau ditanya misalnya, istrinya tanya, "Ma, papa gimana masakan saya? Enak?" Maksudnya enak gimana? Ya, saya terpaksa makan. Nah, ini kan terpaksa makan berarti tidak enak. Cuman karena sudah dimasak, daripada keluar uang lagi beli, dia makan. Ya, bukan berarti dia cinta istri, tapi dia hemat. Ya, jadi harus dibedakan. Tapi bisa juga alasan, "Ma, ya walaupun kurang enak saya makan, Mas, karena saya tahu ini resepnya istimewa, apa bumbu masaknya cinta." Misalnya begitu. Ya, belum tentu juga, bisa juga karena dalam hatinya mikir daripada kita beli lagi. Apalagi misalnya kalau dia ajak istrinya bilang, "Pa, sekali-kali dong kita makan yang enak sekali, Pa." Di mana? Citrusly. Ya, di restoran di Surabaya ada satu restoran namanya Citrusly. Itu dekat menuju ke dekat ke arah CW sana. Itu enak sekali memang. Tapi harga steaknya 1 juta lebih satu potong. Ya, kenapa kita nggak makan empal aja, Ma? Empal sama steak beda. Ya, tergantung lidah. Lidah katro nggak bisa bedakan. Ya, lidah internasional bisa. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Jadi tempat kering, Tuhan bilang akan ada masanya kita mengalaminya. Jadi sekarang kalau sudah kita mengalaminya, bagaimana? Kalau kita pasti mengalami itu dalam hidup kita, terus apa persiapan kita? Terus kalau kita masih mengalaminya, untuk apa Tuhan izinkan kita mengalaminya? Untuk apa keadaan itu kita harus lewati? Kan begitu pertanyaannya. Nah, supaya kita jadi orang Kristen yang sehat. Jangan makan makanan enak terus, janji Tuhan. Terima pengurapan. Kita nggak usah belajar taat sama Tuhan kan. Terima urap terus melulu. Ya, akhirnya tidak sehat. Harus pengajaran seimbang. Oke, ada pengurapan ada. Jangan tiap saat ada pengurapan melulu. Ya, jangan juga ada peperangan tiap saat ada peperangan rohani. Terus cari tempat keramat ditengkang-tengking terus. Padahal setan tempat keramat bilang, aku nggak pernah janji ganggu gerejamu. Kamu aja yang ganggu gerejamu sendiri. Minta persembahan terus siang malam. Ini yang jadi masalah. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ya, sekarang kita perhatikan ayat kedua dan ayat ke-1. Kenapa kita perlu mengalami seperti itu? Kita lihat. Tetapi sekarang dengarlah, hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Perhatikan kebenaran firman Tuhan di pasal ini dimulai dengan kata-kata seperti ini. Dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah ku pilih. Kita tahu sejarah hidup Yakub. Karena dia menipu kakaknya Esau, dia kemudian ditipu oleh mertuanya. Laban menipu dia 10 kali. Yakub mengatakan kepada istrinya, "Papamu sudah merubah upahku 10 kali." Dia tertipu. Kita perhatikan. Sejak pertama pun waktu dia mau menikahi anaknya Laban pun dia ditipu. Kita perhatikan. Ya. Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yakub awalnya adalah penipu dan dia selalu mengalami ditipu orang. Ya, tapi kemudian dia berubah. Ya, ada kerja keras yang harus dia lakukan. Firman Tuhan juga katakan, siang malam dia bekerja untuk mendapatkan kawanan domba. Berarti apa? Ada kerja keras. Ya, tapi Pak, sekarang kita hidup di zaman kasih karunia. Berarti enggak usah kerja, uang diantar ke rumah, begitu. Ya, saya yakin kalau misalnya para pengubah kehidupan sudah punya uang, katakan tabungan di bank 100 miliar, nggak usah kerja lagi, bunganya sudah tinggi. Tapi kalau belum ada tabungan, jangan coba-coba tidak kerja, nggak ada orang antar uang ke rumah, kecuali mungkin salah kirim. Ya, kita perhatikan kebenaran di sini. Ya, kadang-kadang kenapa saya khotbah kadang-kadang keras, kenapa kadang-kadang saya khotbah dengan kalimat-kalimat mungkin, wah ini mirip Ahok ini katanya yang di Jakarta keras-keras. Ya, kadang-kadang timah tidak perlu dibakar dengan api yang panas, dia sudah lumer. Besi perlu dibakar dengan api yang lebih panas. Tapi baja perlu dibakar dengan api yang sangat panas. Ya kan? Kita nggak perlu memukul dengan palu benda yang lunak dengan hammer yang besar. Tapi benda yang sangat keras membutuhkan hammer yang sangat besar. Berarti kalau dengar firman, wah ini keras, kita periksa hati kita.
berarti hati kita keras. Tapi ini benar, berarti hati kita lembut. Ingat, kalau Tuhan Yesus berkhotbah, yang selalu tersinggung dengar banyak Tuhan Yesus itu cuman orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki. Murid-murid nggak pernah tersinggung. Bahkan berapa kali Tuhan tanya, kamu juga nggak mau pergi? Murid-murid bilang apa? Kemana kami bisa pergi Tuhan? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup. Tapi buat orang Farisi, Saduki, ahli Taurat, perkataan Yesus perkataan yang mematikan, menyinggung mereka terus. Jadi kalau firman Tuhan itu menyinggung kita, kita periksa, kita ini murid Tuhan atau ahli Taurat, atau orang Saduki, orang Farisi. Ya, baik. Kita lihat ayat ini selanjutnya. Dan hai Israel yang telah kupilih. Tentu saja pilihan Tuhan ada dua macam. Yang pertama, dipilih kemudian dibentuk. Kedua, dibentuk kemudian dipilih. Saya ulang kembali, kadang-kadang ini membingungkan. Contohnya begini, saya berikan contoh yang mungkin lebih mudah. Saul diangkat dulu menjadi raja, baru diproses. Kan Saul tidak mengalami proses di dalam hidupnya. Samuel datang mengurapi dia, sedangkan dia sendiri tidak punya kepercayaan diri. Maka waktu mau diangkat jadi raja, dia sembunyi di barang-barang. Dia tidak pede. Tapi satu hal yang baik, dia jujur. Ya kan? Dia rendah diri karena dia tahu dia kan nggak pernah jadi raja. Nggak pernah ngalami, berarti dia ketakutan. Banyak orang tidak pernah merasa sok bisa. Ini jadi masalah kadang-kadang. Kalah rendah hati sama Saul yang jahat. Ya, baik. Kita lihat lagi. Kemudian yang kedua, Daud. Ya, Samuel datang mengurapi dia. Kemudian dia diproses sekitar 16 tahun. Ada hamba Tuhan mengatakan itu 16 tahun, ada hamba Tuhan menafsirkan itu 14 tahun. Nanti kita ketemu Daud di surga, kita tanya, Om Daud itu berapa tahun? Ya, itu yang pasti. Jadi 16 atau 14 kita nggak tahu. Ya, kembali ke kebenaran di sini. Diproses dulu sampai kemudian dia diangkat menjadi raja. Jadi intinya buat kita semua, kita senang tidak senang akan mengalami didikan, akan mengalami ganjaran kata firman Tuhan kalau di dalam kitab Ibrani. Senang tidak senang, suka tidak suka. Entah kita pergi gereja mana, di bawah pendeta siapa, kita tetap akan mengalami proses. Jangan berpikiran, kalau yang di sana Pak lebih dekat sama Tuhan Pak. Dia itu nomor 4 Pak, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dia yang nomor 4. Sudah itu baru para malaikat. Ini kan berlebih-lebihan kita. Ya. Ini. Jadi kita tetap manusia biasa. Kita tidak bisa punya kita tidak punya kuasa menyembuhkan. Hanya Yesus yang punya. Cuman kita kan minta, Tuhan sembuhkanlah. Tuhan yang lakukan, kita cuman kerjanya memohon. Jangan merasa kita yang bisa. Ya. Jadi kita lihat lagi. Oh, yang dipilih. Kita lihat. Sebelum Yakub diganti namanya dengan Israel, Tuhan izinkan dia mengalami peristiwa-peristiwa yang menyakitkan dalam hidupnya. Dia ditipu sama mertuanya sampai 10, ya kan? Dari mulai dia bekerja 7 tahun, ya kan? Ditipu pertama kan? Kedua, dia upahnya diganti-gantikan terus, dirubah terus upahnya. Kita perhatikan di sini. Kalau kita perhatikan, kemudian dia dipilih oleh Tuhan, namanya diganti menjadi Israel. Dirubah namanya Israel. Ada perubahan. Perubahan nama menyangkut juga perubahan karakter. Ya, jangan sudah punya nama baptis bagus-bagus, kelakuan sama saja seperti dulu. Buat apa buang ini mencemarkan nama-nama orang kudus ini? Ya, baik, kita lanjutkan. Ayat 2. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub dan hai Yeshurun yang telah kupilih. Perhatikan di sini. Ayat kedua, ini intinya sekarang, bagaimana supaya kita ini bisa mengerti waktu ada kegentaran dan ketakutan menimpa hidup kita. Bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus merespon, bagaimana kita harus bertindak. Dan mengerti ini apa sebenarnya. Karena jujur saja, seorang Kristen itu seringkali kalau ada masalah, dianggap itu pasti dosa. Pak, apa dosa saya sehingga saya mengalami begini? Semua dipikirkan pasti karena dosa. Berarti kalau nggak ada dosa, hidup masih baik-baik saja. Yusuf buat dosa apa sampai masuk penjara? Tidak ada. Tapi karena ada proses yang harus dia lewati. Karena justru dari dalam penjara lah kemudian dia akan ketemu juru minum dan juru roti. Iya kan? Tidak kemudian Tuhan membypass ceritanya, dikatakan maka malam itu ketika Yusuf masih ngobrol-ngobrol dengan bapaknya di Kanaan, Tuhan memberikan mimpi kepada juru minum dan juru roti. Mimpi kepada juru minum adalah kau berangkat pergi ke Kanaan. Jemput satu orang di sana dan kau ceritakan dan bawa orang itu kepada Firaun. Karena dia yang bisa mengartikan mimpi Firaun. Tidak begitu ceritanya. Dia harus masuk penjara. Di penjara lah kemudian dia bertemu dengan juru minum dan juru roti. Dan juru minum lah yang membawa dia kepada Firaun. Jadi ada step by step. Ada tangga demi tangga. Ada fase demi fase yang harus kita lewati. Nggak ada main percepatan.
Ya, sedikit wah terima urapan percepatan. Ya kita lebih cepat mati bisa. Ya kadang-kadang pengajaran itu tidak sehat. Yang saya kaget kemarin di dalam siaran di Sangkakala malam itu, saya lupa siaran apa semalam, ya. Ada yang mengatakan banyak orang hidup tanpa tujuan, generasi tanpa tujuan. Bahkan bikin gereja nggak ada tujuannya, ngumpul-ngumpulin orang doang. Saya kaget kemarin, saya ingin ketemu sama hamba Tuhan yang kemarin itu cukup berani itu, ya. Rupanya dia sudah siap naik ke tiang salib, makanya berani seperti itu ya. Tapi luar biasa, saya kagum dengan orang-orang yang berani, orang-orang yang tidak kompromi dengan dosa dan kesalahan, ya. Itu yang dibutuhkan oleh bangsa kita di saat-saat ini. Baik, kita lanjutkan. Ya, aku yang menjadikan engkau, aku yang membentuk engkau dan menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub dan Yeshurun. Jadi kalau kita perhatikan kata Yeshurun ini adalah kata panggilan untuk Israel, kata panggilan khusus, kata panggilan mesra, kata panggilan yang sangat spesial ketika Tuhan memanggil Israel sebagai Yeshurun. Yeshurun artinya orang jujur atau orang yang dikasihi. Ya, dan di dalam surat Filipi pun Yesus dipakai julukan yang dikasihi itu sebagai Yeshurun. Kita perhatikan di sini, kita merasa kita orang yang dekat sama Tuhan, orang yang dipanggil Tuhan, umat Tuhan, anak Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan. Tetapi bisakah kemudian kita menjadi orang yang bisa diatur Tuhan? Pertanyaannya begini, ya, kalau kita perhatikan satu ayat, ya di dalam Ulangan pasal 32 ayat 15, ya, saya tidak bacakan ayat itu, jadi para pengubah kehidupan bisa buka sendiri ayat itu di dalam Ulangan. Ya, pasal 32 ayat 15 itu dikatakan apa? Tuhan menyebut mereka Yeshurun. Ya, menyebut mereka Yeshurun, tetapi mereka itu melawan. Ya, mereka menendang, mereka begitu diperkaya meninggalkan Tuhan. Kita mau perhatikan. Yeshurun artinya yang dikasih, yang jujur, orang jujur. Tapi perhatikan, ketika Tuhan memberkati mereka menjadi tambah gemuk, gendut dan tambun, maka dia kemudian memandang rendah Tuhan. Kalau masih miskin dia datang duduk di kaki Tuhan. Pergi ibadah di persekutuan, di gereja, mungkin di mesbah keluarga, mungkin di kelompok komunitas. Datang lebih awal. Tapi begitu sudah kaya, dia bilang biar semua orang menunggu saya. Apalagi kalau bilang, pemimpin pujian tidak mungkin berani serahkan mimbar kalau saya belum hadir. Saya donatur terbesar di tempat ini. Nah, kita perhatikan. Tuhan katakan apa? Hai Yeshurun, hai kekasihku, hai orang yang dikasihi. Tapi seringkali Tuhan menemukan orang-orang yang dikasihi bukanlah orang yang mencintai Tuhan, tapi hanya orang yang memanfaatkan Tuhan. Hanya orang yang mau dekat ketika susah, mau dekat ketika ingin dapat pinjaman tanpa bunga, pinjaman tanpa perlu mengembalikan dari Tuhan, yaitu berkat Tuhan. Ya. Jadi kita mau perhatikan di sini, para pengubah kehidupan. Sering kita harus mengalami kehausan. Sering kita harus mengalami kekeringan. Supaya kita menjadi benar-benar orang yang dikasihi Tuhan dan bisa mengasihi Tuhan. Karena Yeshurun itu adalah panggilan yang begitu dekat. Ya, Tuhan memanggil Israel sebagai Yeshurun. Ketika dia manggil itu panggilan mesra, panggilan khusus. Di dalam rumah tangga pun, ya, kalaupun orang sudah pacaran pun dia akan punya panggilan khusus. Ya, yang mungkin tidak dipanggil begitu oleh orang tuanya, tapi waktu orang pacaran keseneng, hanya dia yang manggil saya seperti itu, panggilannya khusus dan dia senang. Ya, tapi jangan panggil gendut, itu pasti nggak seneng. Ya, misal muka cabi, pasti nggak seneng. Yang senangnya kan kalau wanita bilang cantik, putri, begitu, ya kan selalu begitu. Kalau yang cowok ganteng, ya kaya, begitu biasanya ya. Misalnya entah dia besok habis nikah kaya utang terserah. Ya. kita akan lihat kebenaran di sini. Ya, Tuhan panggil Yeshurun. Engkau orang yang kukasihi, engkau orang yang dekat kepadaku. Berarti kita lihat, kalau lihat orang-orang pacaran, ya, bukankah sesudah mereka pacaran ada fase jenis hubungan yang berbeda ketika masih pendekatan? Coba waktu masih pendekatan, si cowok bilang gini, ya, aku tidak senang model rambut kamu kayak gitu, potong. Apa? Nah, pasti si cewek nggak mau. Kenapa? Masih baru pendekatan aja ngatur-ngatur, ngapain saya? Nah, si cowok juga misalnya, ya baru pendekatan si ceweknya nanya, yang kamu gaji berapa? Terus setiap bulan kasbon berapa? Pasti mau, ya. Apalagi kalau kasbonnya lebih gede dari gajinya, pasti dia takut, ya kan? Nah, tapi kalau sudah pacaran, apalagi mau nikah, ya, si cewek dengan sangat senang hati akan memperhatikan mau pacarnya.
Ya kan, misalnya pacarnya bilang, ya muka kamu cabi, kalau potong rambut kayak gitu tambah bunder yang kayak bulan purnama. Ya gitu. Ya, tolong dirubah. Nah, si cewek pasti akan dengan sukacita, baik, oke. Ya saya akan digunting seperti mau si cowok. Si cowok gitu-gitu. Kalau ditanyain, yang kamu gaji berapa sih? Dia akan ngomong jujur, kenapa? Ya dan nanti sebagian kamu simpan, ya kan? Misalnya gajinya katakanlah 5 juta, ya kan? Nah, dia bilang apa? 2,5 juta. Oh ya nggak apa-apa dah, kita usaha cukup. Kenapa? Ya kamu simpen ya sisanya. Maksudnya yang 2,5 juta udah dipotong dulu masih suami, disimpan diem-diem. Nah ini bahaya. Ya ini bahaya. Jadi kalau kita perhatikan apa? Semakin dekat kita, akan semakin Tuhan mencurahkan isi hatinya. Dia akan belak-belakan. Dia akan bilang, maaf cara berpakaianmu aku nggak senang, itu nggak sopan. Pergi gereja kok pakai rok mini. Alasannya kita kan punya kebebasan di dalam Tuhan. Nggak perlu lagi pakai yang panjang-panjang seperti orang Israel. Loh, ya kita tetap, bukan berarti karena Tuhan sudah membebaskan kita dari hukum Taurat, kita kemudian sebebas-bebasnya. Tidak. Terus sementara pendeta khotbah kita sibuk bolak-balik WhatsApp kita, ya kan? Mereka broadcast kemana-mana, apalagi kalau punya Facebook update status, ya ditulis di sana in the church, lagi di gereja nih, lagi alim, padahal mungkin di rumah lalim, misalnya kita nggak tahu, ya. Jadi kita lihat di sini apa? Dia panggil Yeshurun, orang yang kukasih, orang yang dekat. Berarti kalau dekat kita tahu. Coba buat keluarga yang sudah menikah, ibu-ibu, bapak-bapak, bukankah waktu engkau pacaran kau nggak mungkin bilang sama pacarmu, sayang, malam minggu aku ke rumahmu, tolong masakkan capcay, fuyung hai, bak, oke. Nggak mungkin. Kenapa? Masih pacaran, jangan main perintah-perintah dong. Nanti cewek berubah hati, bisa batal, tawar hati dia. Akhirnya apa? Sudah tawar hati, akhirnya dibikin kita putus patah hati. Ya kan, paling kita bilang, ya kita pergi makan yuk. Kita apa? Jaga perasaannya kan? Jaga apa? Hatinya. Supaya kenapa? Sampai mau dilamar, udah jadi istri kadang-kadang kita perlakukan kacau. Karena kenapa? Pernikahan seringkali bukanlah awal untuk membahagiakan, tapi adalah akhir daripada keinginan memiliki. Nah, sudah punya ya sudah. Berlakulah kemudian hukum kepuasan yang menurun. Nah, ya kan? Pertama lihat istrinya cantik, udah punya anak 1 mulai kok tambah jelek, punya anak 2 kok tambah menarik, punya anak 3 kok menyebalkan. Nah, akhirnya kacau balau. Jadi kalau kita lihat di sini Tuhan bilang, "Hai Yeshurun." Tuhan mau jadi kita orang-orang yang dikasih. Berarti orang yang tahu isi hati Tuhan tanpa perlu dia jelaskan. Ya kan? Coba suami istri. Kalau suami pulang kantor, istri kan mesti tahu. Jangan cerewet, jangan rewel, jangan cerita yang gak enak-enak. Kasih suami istirahat dulu, udah tahu kan. Nggak mungkin waktu konseling pernikahan dibilang begini loh aturan suami istri. Lihat suatu suami mau pulang, lihat wajahnya. Kalau wajahnya tercerah sekali, kau boleh ngomong-ngomong. Tapi kalau wajahnya sumpek, kau tunggu dia sampai tenang. Nggak ada kan? Itu semua kita bisa pelajari waktu sesudah pernikahan. Oh, lihat karakternya begini, lihat begini. Kita akan pelajari, kita belajar terus. Jadi ketika kita sudah dekat, kita akan belajar terus. Dan kita adaptasi terus. Banyak orang Kristen tidak pernah dekat, tapi permintaannya minta ampun nekatnya. Minta ini, minta itu, minta ini. Tuhan bilang, kamu belum jadi kekasih aja belum, minta macam-macam. Wah, bahaya kalau begini. Ya kan? Coba kita perhatikan. Kalau orang pacaran nih, saya ambil dari analogi orang pacaran. Baru jadian nih kemarin, katakan malam minggu, ya kan? Misalnya, atau hari Minggu dah pulang gereja, pergi makan terus jadian. Misalnya cowoknya nembak kan, dia bilang aku sayang kamu, terus ceweknya bilang aku juga sayang kamu. Nah, jadi kan ini berarti apa? Sudah ada keterikatan secara legal, walaupun itu namanya gentleman agreement, secara mulut doang kan, nggak mungkin. Oke, kita jadian, kita ke kantor notaris, ya, nggak bawa kita tulis di sana kalau kita jadian, nggak mungkin, ya kan. Ini kan secara verbal, tapi otomatis si cewek sekarang jadi pacarnya si cowok, cowok jadi pacarnya cewek, itu otomatis, tanpa perlu ada di bawah pakai materai 6.000, nggak, ya kan. Kita terikat karena ucapan mulut. Kemudian apa? Sudah jadi pacaran, ya. Tentu saja kita semakin dekat kan, kita akan bilang, yang aku mau datang. Tentu saja si cewek bisa bilang, aku sibuk, entar aja bulan depan datangnya, kenapa? Kan pasti cewek akan berusaha mempunyai waktu untuk menemani, ya, misalnya, ayo pergi makan, ya kan? Ada waktu yang diberikan kan, ada waktu yang diusahakan sebisa-bisanya untuk bisa ketemu. Lah kita sama Tuhan, bagaimana bisa jadi kekasih? Punya waktu cuma datang mau minjem duit aja. Tuhan mau minjem nih, usaha bangkrut, Tuhan nggak bisa bayar kontrak. Ini kekasih apa-apa Tuhan bilang, sorry aku bukan rentenir, bukan tempat minjemin duit. Ya. Jadi kalau kita perhatikan dari analogi itu aja, banyak orang Kristen sudah salah.
Terus apa? Waktu pacaran, waktu mau menikah, nggak tanya Tuhan. Padahal jelas firman Tuhan berkata begini kan. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Berarti apa? Kita udah dibentuk, tulang rusuknya udah dibentuk, lain-lain ukurannya. Ya kan? Lain-lain dimensinya. Ambil tulang rusuk sembarangan. Nah, ini cilaka. Si tulang rusuk juga gitu, dipasangkan di tempat sembarangan. Akhirnya bendol-bendol. Ya. Sudah punya masalah rumah tangga baru. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tanya kayak dulu. Jangan ngetek dulu. Kalau sudah ngetek, udah cinta, nggak bisa dihalangi. Biar malaikat pakai pedang terhunus di depan. Ya kan? Dia karunianya persis Bileam. Maju terus tanpa gentar. Udah ketemu masalah baru. Bapak tolong doakan saya. Tolong doakan rumah tangga saya. Ini yang sedang terjadi dalam umat Tuhan. Ya. Jadi ingat. Tuhan panggil Yeshurun, artinya orang yang dekat, orang yang harus belajar mengerti. Dan ingat, kita tidak dekat sama Tuhan karena banyak berkat. Bahkan banyak berkat bikin kita hilang, tidak punya waktu. Sering Tuhan mengizinkan kita mengalami yang buruk-buruk, yang menyakitkan. Akhirnya di sanalah kita cari Tuhan. Mungkin kita berharap saudara akan menolong. Mungkin kita berharap mertua akan menolong. Semua mereka tutup hati mereka. Maka kita akan datang. Ku datang Tuhan. Malaikat terus jawab, coba dari dulu. Kan kelar masalahnya. Iya dah, kita mau perhatikan kebenaran di sini. Ya. Jadi, senang tidak senang, Tuhan mau kita menjadi orang yang kekasih. Yang bisa diatur. Ya kan, yang tahu isi hati Tuhan. Bukan kita aja tiap datang curahkan isi hati sama Tuhan. Tuhan kepingin mobil. Tuhan kemarin tetangga saya beli TV yang 100 in. Yang lengkung itu ya. Misalnya, saya kepingin juga dong, saya anakmu kasih dong. Jadi nggak kayak ngadu-ngadu bapak nih. Dia bapaknya kaya, kita juga ngadu bapak kita supaya kasih. Cilaka model anak begini. Ya. Jadi yang Tuhan mau, ayo kenal hati Tuhan. Jangan cuma sedikit-sedikit ngumbar isi hati ke Tuhan. Ngumbar rencana hati, ngumbar sakit hati ke Tuhan. Kapan kita belajar dekat sama Tuhan, kenal hati Tuhan? Kan Tuhan bilang, karena hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkan dia. Sering kita tidak terluput dari banyak hal karena hati kita tidak melekat ke Tuhan. Sesuatu yang melekat, itu pasti dekat. Nggak mungkin melekatnya jauh, nggak mungkin. Harus melekat, namanya dekat. Stick kan? Bahasa Inggrisnya stick. Melekat, kayak stiker gitu kan, ditempel masih melekat. Nah, cirinya orang melekat apa? Ada nggak ada masalah dia berdoa. Ada nggak ada pergumulan dia beribadah. Ya, jangan baru ada pergumulan baru muncul. Alasannya, oh saya Kristen kapal selam Pak. Sekarang waktunya naik ke permukaan. Nanti abis itu nyelam lagi ketika ada berkat berat sekali berkatnya, maka kapalnya nyelam lagi. Nanti sudah abis berkatnya, kapalnya baru muncul lagi jadi enteng. Nah ini masalah. Ya, baik. Jadi hari ini kita perhatikan, kita akan ambil kesimpulannya. Dalam perjalanan hidup kita ikut Tuhan, akan ada kehausan, akan ada masanya. Hal-hal yang paling penting dalam hidup kita mungkin belum ada. Hal-hal yang paling signifikan, yang paling vital dalam hidup kita mungkin belum ada. Seperti misalnya seorang wanita, Pak saya sudah umur 30-an Pak, jodoh belum ada. Ya, sementara yang umur 18 tiap tahun bertambah. Ya kita tahu penduduk Indonesia kan dikatakan 1 tahun itu bertambah 5 juta. Kita bisa bayangkan, ya otomatis stok lama agak susah laku. Ya terus apa? Ya yang paling penting buat dia jodoh kan, karena sudah usia tambah lama semakin bertambah usia kan semakin terdesak jadinya. Kecuali masih umur 18, masih panjang, ya kan? Begitu seorang pria juga misalnya, Pak, ini sudah umur 50, Pak, belum ada penghasilan yang tetap. Wah, ini bahaya kalau sampai umur 50 belum ada penghasilan yang tetap. Ya, lebih baik minta pulang menetap di surga. Enggak perlu ada penghasilan di sana. Baik, kita lanjutkan sedikit sebelum kita tutup ya. Intisarinya, ini akan mengalami yang seperti ini, terus akan mengalami yang kering. Kadang senang, enggak senang, semua saya percaya tidak ada seorang pun yang imannya bisa tetap di atas gunung. Kadang ada iman di dalam lembah. Tidak selamanya kita bisa kuat, tidak selamanya kita bisa perkasa, tidak selamanya seperti pujian waktu kita dinaikkan. Wah, kita bersorak-sorai, tidak selamanya. Itu cuma 45 menit kok. Tapi begitu kita pulang, kepala tertunduk lagi. Makanya kalau orang Kristen pergi ibadah, mungkin setannya yang ganggu dia bilang, udah aku tunggu kamu pulang ya. Nanti aku ganggu lagi. Karena kalau kamu lagi nyembah, lagi pujian, kamu luar biasa, aku takut kepadamu. Betul? Tapi begitu kau keluar dari pintu ibadah, kau yang takut lagi kepadaku. Akhirnya main sandiwara berdua, ini kalah menang siapa? Ya, baik. Nah, kemudian kenapa Tuhan lakukan seperti itu? Karena Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang dekat sama Tuhan, mengasihi Tuhan. Ingat, masalah yang terburuk dalam hidup kita akan menciptakan karakter terbaik dari hidup kita. Ya, saya ulang kembali.
Problem pergumulan terburuk akan menciptakan karakter terbaik dalam hidup kita. Contohnya, seorang wanita yang disakiti puluhan tahun oleh suaminya. Dia bisa menunggu dan menunggu suaminya sampai bertobat. Itu menciptakan karakter yang luar biasa di dalam dia, dalam kesabaran dan pengampunan. Ya, seorang pria misalnya, ya, dia selama sekian tahun tidak dihargai istrinya. Istrinya hanya menghargai uang, tidak menghargai usahanya. Mungkin dia sudah coba kerja ini, semua sudah dicoba, tapi hasil tidak pernah menjanjikan dan seperti yang diharapkan. Tapi dia tetap bisa mengasihi istrinya. Mungkin dia bilang, iya, aku yang minta maaf, aku tidak bisa memenuhi semua keinginanmu. Itu tercipta suatu karakter yang luar biasa. Karakter yang tahan terhadap segala hinaan. Ingat, orang yang dipilih berarti spesial. Kalau kita sekarang lihat, kalau Indonesia katakan olimpiade. Apakah yang dipilih itu orang sembarangan di jalan? Ayo ikut olimpiade begitu. Orang pilihan, orang yang hebat di bidangnya. Kita dibilang pilihan, tapi kita cuma hebat waktu ngemis sama Tuhan. Kita hebat waktu datang menjerit minta tolong, hebat. Tapi ketika ada pergumulan, ada masalah, kita menjerit. Kita tidak mau belajar dikuatkan. Kita tidak mau belajar iman kita semakin menjadi lebih hebat dalam Tuhan, lebih percaya, lebih dekat. Kita tidak pernah menjadi orang hebat. Maka Tuhan katakan, kadang-kadang ada haus dan kekeringan yang harus dialami. Kalau itu sedang terjadi, mari kita lebih dekat sama Tuhan, menjadi orang-orang yang kekasih. Bisa lebih diatur. Karena kalau saya pelayanan, seringkali saya lebih senang pelayanan di rumah sakit. Kenapa? Kalau orang sudah di rumah sakit, dokternya bilang sudah tidak ada harapan. Biasanya disuruh apa saja dia mau. Misalnya, Tuhan bilang ampuni. Iya. Tuhan bilang nanti, iya. Semua dia akan katakan iya. Tapi kalau dia sehat, sedang diberkati, sedang banyak uang. Sebentar Pak Pendeta. Pak Asen aja kalau khotbah keras-keras. Saya cari aja pendeta yang lembut-lembut. Bosen saya. Nah, begitu. Makanya enak pelayanan di rumah sakit. Orang lebih nurut. Tapi bukan berarti tunggu sakit dulu baru nurut. Ya, sebelum dibikin sakit nurutlah. Baik sakit secara ekonomi, sakit secara rumah tangga, ayo belajar nurut. Jangan Tuhan itu terpaksa pakai resep kuno, main paksa. Ya, karena segala yang dipaksakan biasanya tidak baik. Tapi herannya orang Kristen ini kalau nggak dipaksa nggak bisa. Seringkali banyak orang Kristen disuruh doa, dia bilang iya doa. Kita tahu seringkali apa sukanya minta doa. Saya sering kemana-mana, saya KKR misalnya atau ke ada orang ngumpul Pak minta didoakan. Saya tanya, punya mulut nggak? Punya. Dia terus kenapa nggak bisa doa? Ya ditolong, heran. Mereka percaya kekuatan doa, tapi suruh doa sendiri nggak mau. Ini anehnya orang Kristen. Iya. Minta bantu dia bilang. Kadang-kadang saya tanya, sudah dikerjakan belum? Nah, buat apa dibantu kalau belum dikerjakan? Contohnya seorang ibu, tolong ya bantu masak. Saya mau ada pesta. Kapan pestanya? Desember. Terus bantunya kapan? Sekarang. Waduh, ini bikin masakan apa sekarang dimasak untuk Desember? Ya. Pasti apa kita kerjakan dulu, terus kita butuh bantuan. Kalau kita tidak lakukan, jangan minta bantuan. Buat apa? Berarti kita mau lepas tanggung jawab. Seperti anak-anak nggak ngerjain PR, panggil tolong kerjain PR. Terus ditanyain anaknya, terus adek mau kemana? Enggak, mau nonton Piala Dunia. Berarti si suster nggak boleh bantu. Itu membuat anak ini malas. Ya, jadi para pengubah kehidupan sekarang kita mengerti. Ya, sekudus apapun kita hidup, kadang ada masa-masa yang sepertinya buruk dalam hidup kita. Apalagi kalau kita tidak taat. Apalagi kalau kita masih hidup memberontak. Maka akan ada masa sangat haus dan sangat kering yang akan perlu terjadi dalam hidup kita untuk membawa kita yang sombong ini datang kepada Tuhan. Ya, sudah 1 jam, hampir 1 jam. Ya, hampir 50 menit kita mendengarkan sharing firman Tuhan. Saya percaya banyak orang yang diberkati. Ya, saya berharap lebih banyak orang yang diberkati daripada orang yang tersinggung. Ya, dan saya berharap lebih banyak orang yang habis mendengar firman dikuatkan, dihibur, daripada karena ditegur kabur. Ya, supaya kita mengalami semua yang baik daripada Tuhan. Mungkin ada para pengubah kehidupan yang sedang mendengarkan program acara ini, sedang mengalami masa-masa seperti ini. Tujuan Tuhan hanya supaya kita menjadi Yeshurun, orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang dekat sekali sama Tuhan. Kalau sudah begitu, Tuhan aman memberikan kita apa saja. Ketika Daud diangkat menjadi raja, Tuhan aman membuat dia sukses di segala bidang. Hanya satu kesalahannya, dengan istri Uria. Jadi kalau kita perhatikan, Tuhan punya rencana mempromosikan setiap kita, mengangkat setiap kita. Tapi pertanyaannya adalah,
Adakah kita mau menjalani jalan yang aman bersama Dia? Atau kita hanya mencari jalan yang nyaman buat kita? Itu pertanyaannya. Ya, sebelum kita mulai menjawab SMS-SMS yang masuk dan konseling interaktif lewat telepon, mari kita merenung sejenak. Bukankah masalah membuat kita jadi suka berdoa? Bukankah kadang-kadang kebutuhan kita yang begitu mendesak membuat kita mau datang ke persekutuan, mau cari hamba Tuhan, mau minta didoakan? Sementara ketika kita semuanya ada, seperti tadi firman Tuhan, ya, menjadi gendut, gemuk, dan tambun. Kita tidak menghormati Tuhan lagi. Kita tidak mencari Dia lagi asal-asalan. Kita tidak punya waktu banyak untuk datang kepada Dia. Mari kita rubah itu semua. Ingat pada akhirnya, Dia akan melakukan segala yang baik. Dia tidak biarkan haus akan terus haus, kering dan menjadi mati. Tapi Dia janji kepada kita lewat firman-Nya tadi, Dia akan curahkan air ke tanah yang haus. Dan Dia akan beri hujan yang lebat ke atas tempat yang kering. Dia tidak akan biarkan segala sesuatunya sama. Tapi Dia akan lakukan mujizat. Asal kita mengerti. Dia ingin menjadikan kita kekasih-kekasih yang benar-benar ngerti isi hatinya. Karena semakin dekat, sifat hubungan itu akan berbeda. Tuhan akan lebih banyak mengatur kita. Tuhan akan lebih banyak memberitahu apa yang Dia senang dan tidak senang dalam hidup kita. Ya, seperti yang saya analogikan tadi dalam sebuah hubungan. Kalau masih baru pendekatan, tidak bisa terlalu banyak ngatur. Kalau sudah pacaran, ya ada terbatas. Kalau sudah tunangan, mungkin ada hal-hal yang bisa kita tanyakan. Tapi kalau baru pendekatan, jangan. Kemudian kalau sudah menikah, banyak hal lagi yang lebih lagi yang bisa kita katakan di dalam pernikahan. Jadi Tuhan mau kita dekat supaya Dia bebas mencurahkan isi hatinya kepada kita. Ya. Dan seringkali Tuhan mungkin merasa aneh. Orang ini gak dekat sama aku tapi curhat melulu. Aku ini bukan Tuhan, dianggap ember aku ini. Ini jadi kita harus belajar. Kita curhat kepada orang yang kita kasih. Ya. Dan Tuhan juga bisa curhat kepada kita. Dia akan cerita, anakku, aku punya rencana ini dalam hidupmu. Aku punya persediaan ini dalam engkau. Jangan khawatir, aku akan adakan. Ya, itu kalau kita menjadi kekasih. Ya, Yashurun, kata firman Tuhan. Panggilan untuk Israel, panggilan mesra. Saya pun dengan istri saya punya panggilan mesra kepada dia, dia punya panggilan mesra kepada saya. Ya. Itu dia cuma tidak sedikit hanya bilang yang. Ya, karena kalau bahasa Sunda peang itu ya kurang bagus. Yang apa itu peang ya, kurang bagus. Juga kalau dalam bahasa Hokkien enggak boleh kata syai. Ya, karena arti kata syai itu enggak bagus. Kalau kebetulan misalnya dia orang Tionghoa, jangan dipanggil say, dia marah karena artinya bukan singkatan sayang tapi artinya buruk sekali. Ya, kalau say itu artinya sesuatu yang kita buang pagi sudah bangun itu di kamar kecil, itu say. Ya, jadi Tuhan punya panggilan khusus buat kita, bukan hanya panggilan menjadikan kita umat pilihan, tapi nama kita akun khusus. Dan Dia mau kita begitu dekat dengan Dia. Kalau sudah dekat, semua milik Tuhan adalah milik kita. Ya kan, seseorang menikah kan milik suami adalah milik dia. Tapi kalau pacaran nggak bisa bilang, sayangku, mobilmu tolong ya, aku mau kasih papa. Nggak bisa, kita masih pacaran, nggak bisa. Kalau sudah pacaran minta-minta begini, mending kita putus, nanti aku bangkrut. Ya, mari kita bertumbuh. Kita punya lebih sehat lagi secara rohani, lebih sehat lagi dalam pemikiran kita. Jangan nggak dekat sama Tuhan tapi minta melulu. Jangan nggak dekat sama Tuhan curhat melulu. Memangnya Tuhan itu siapa? Tapi mari kita dekat kepada Dia. Maka semua yang kita keindukan, semua isi hati kita Dia akan perhatikan. Karena kita memperhatikan isi hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Itu tadi cukup panjang ya, namun cukup menguatkan juga. Dari sisi saya juga menjadi berkat bagi Anda kekasih Tuhan yang hendak mencurahkan juga pastinya. Silakan untuk tunggu apa lagi, gabungannya 5046000 untuk di line telepon atau di line SMS 081333060000. Di line SMS Bapak sudah ada. Pak, saya baru 4 bulan ditinggal suami meninggal dan saya ada masalah di jantung saya. Apa yang saya harus perbuat? Karena dokter harus katerisasi jantung. Bagaimana Pak? Apa nggak ada jalan lain? Iya, pertanyaannya kan, apa nggak ada jalan lain selain dokter? Sekarang gini, kalau dokternya juga Kristen gimana? Kan dokternya juga perlu diberkati. Masa dia sekolah dokter 6 tahun terus nggak ada pasien? Semua disembuhkan sama pendeta. Saya khawatir dokter yang Kristen akan demo ke Tuhan.
Tuhan, kami dari dulu Engkau larang kami jadi dokter. Kenapa? Kami jadi dokter umum 6 tahun, ambil spesialis kadang 3 tahun Tuhan, kadang lama. Jadi pendeta sekolah 1 tahun, ambil diploma 1 teologi dia jadi pendeta, gampang dia. Iya. Jadi kalau sekarang kita akan doa, saya tidak tahu apakah Tuhan akan sembuhkan dia secara mujizat atau memang dia harus melewati pakai tangan dokter. Jadi memang orang Kristen ini harus hikmat. Jangan semua diserahkan ke pendeta. Kalau semuanya disembuhkan pendeta, kasihan dokter. Ini lagi spesialis jantung kan, nanti ini spesialis bedah. Sekolahnya lama sekali. Ya. Jangan sampai orang yang cuma sekolah diploma 1 teologi lebih sukses daripada orang yang sekolah 9 tahun. Kan Tuhan juga adil, ya. Baik, kita akan berdoa buat ibu ini. Bapak Surgawi, kami tidak tahu ibu ini sudah ditinggalkan suaminya, sekarang dia janda dan sekarang punya penyakit jantung, harus dikateter kata hasil pemeriksaan secara medis. Apakah memang dia harus dikateter atau dia hanya berdoa dan Tuhan akan sembuhkan? Sampaikan kepada ibu ini adalah, ya, sampai hari ini dia punya sakit di hati. Dalam arti sakit sekali hati saya. Sakit bukan dia punya kepahitan, bukan. Tapi ada keadaan yang menekan dia sehingga dia agak sulit bersyukur. Ya, saya minta ibu ini yang tadi meng-SMS ini bisa mengirim balik menjawab saya kembali. Karena waktu saya berdoa, Roh Kudus katakan saat-saat ini dia seringkali agak susah mengucap syukur karena dia seperti tertekan terus sakit. Ya, bukan sakit di jantungnya, tapi dia merasa sakit, Tuhan ini sakit. Ya, bukan mengeluh fisik, tapi secara keadaan. Ya, saya minta ibu ini tolong menjawab SMS saya, apakah benar seperti itu? Ya, jadi nanti ditunggu SMS-nya, tolong di SMS balik kan nanti akan muncul supaya karena Roh Kudus bilang seperti itu. Ya, bahwa saat-saat ini dia seperti sakit ini Tuhan, sakit bukan sakit jantungnya, dia ngeluhkan kondisi jantung bukan, tapi yang dia keluhkan keadaan hidupnya saat ini. Ya, itu akan memperburuk sakit jantungnya. Ya, jadi kebenarannya saya mohon dia meng-SMS kembali supaya kita tahu kebenarannya. Ya. Oke, di line telepon sudah ada yang bergabung. Shalom, selamat siang Sangkakala. Shalom, selamat siang. Iya, Sangkakala. Iya, langsung saja, Ibu. Ya. Langsung saja. Oh, saya minta tolong doa untuk menerima pasangan hidup. Sampai sekarang belum ada pasangan hidup. Uh-uh. Oke, sekarang usia berapa kalau boleh tahu? 34. 34. Oke, pertanyaan yang bodoh. Ya, untuk apa punya pasangan hidup? Untuk jangan dipikir, karena kalau dipikir kan repot. Yang spontan aja, yang sebenarnya ingin pasangan hidup kenapa? 1, malu karena sama orang tua didesak-desak supaya sudah nikah. Kedua, sama teman-teman sudah punya anak semua, saya belum, jadi saya harus menikah. Apa alasannya? Karena orang tua saya sudah lanjut. Oh, gitu. Usianya sudah 70. Baik, jadi kepingin menyerahkan tanggung jawab ya, supaya inilah anakku, udah kamu tanggung jawab sekarang, kami sudah tua, begitu? Mama saya lebih senang kalau saya sudah punya pasangan hidup. Oh, mama. Tapi berarti ini kan tadi alasannya semua ke orang tua. Lo secara pribadi ingin nggak punya pasangan hidup? Karena gini alasannya. Ya, ini. Oh, tadi mestinya dijawab begitu. Karena tadi kan papa saya, mama saya. Lo yang bersangkutan dulu dong. Ya, ingin. Oke, saya bertanya lagi. Sebelumnya nggak pernah pacaran kah? Kenapa? Pernah pacaran sebelumnya? Belum. Sama sekali? Oh, sama sekali. Oke, terus putus. Iya. Dan sudah berapa tahun itu? Kejadiannya? Iya, sangat amat lama. 2 tahun yang lalu. Oh, baru-baru, berarti tidak sangat lama. Ya, baik, kita berdoa ya. Ya, Bapak Surgawi, kami tidak tahu dia sudah umur 34, dia pernah pacaran. Dan sampai saat ini dia sedang berharap ada pasangan hidupnya. Ya Tuhan, jodohnya yang daripada Tuhan. Mungkin ada pesanmu, mungkin ada nasihatmu, mungkin ada penglihatan Tuhan. Petunjuk tentang hal ini. Mari. Amin. Saya dengar kata satu saja. Nanti silakan diuji ya. Iya. Kerja. Apa? Kalau Roh Kudus bilang tentang kata kerja, diulang berkali-kali, apa? Ya, saya fokusnya ke pekerjaan. Sampai hari ini? Iya. Baik. Jadi Roh Kudus bilang anakku ini lagi menikmati kerjanya, terus dia hanya kerja. Jadi kadang-kadang begini, jangan berpikiran jodoh itu ada orang yang dipertemukan Tuhan hanya biasa, dalam arti kenalan, terus jatuh cinta, menikah. Ada juga dengan cara yang
tiba-tiba disebut nama akan dipertemukan ada, tapi tidak semua seperti itu. Jadi selama ini Tuhan bilang, bagaimana kalau hanya kerja saja? Terus nanti kalau punya pasangan hidup kan susah. Kalau kerja tok, dia kan mungkin perlu ditemani, akan punya anak dan lain-lain, gimana? Iya, Pak. Ya, sudah mengerti kesalahannya di mana? Iya, Pak. Nah, kira-kira sudah tahu apa yang harus diperbaiki? Iya. Iya, baik. Jadi saya nggak doakan, tinggal diperbaiki sekarang. Iya, Pak. Ya, jangan workaholic sekali. Iya. Karena banyak juga pria yang nggak suka kalau wanita cuma kerja saja. Iya. Baik, Tuhan berkati. Terima kasih, Pak. Iya. Oke, bagi Anda yang ingin bergabung, bertanya langsung di 081333060000 untuk line SMS atau di line telepon langsung saja 5046.000. Langsung saja. Shalom, selamat siang Sangkakala. Shalom, selamat siang. Shalom, selamat siang. Ya, teleponnya masuk. Halo. Iya, Shalom, silakan langsung saja. Bu. Iya, langsung saja Ibu. Halo. Iya, Iya, halo. silakan langsung Ibu. Halo. Iya, Ibu, langsung saja. Saya bernama Betsy. Tolong tidak disebut nama Ibu, Nggak usah langsung nama, saja Bu. ya. Masalahnya Iya. apa? Ada pergumulan apa yang perlu didoakan? Karena tolong tidak sebut nama. Saya ini sakit stroke. Iya, terus? Terus itu sampai sekarang sudah sudah lama 15 tahun. 15 tahun, tapi tidak stroke kedua kan? Biasanya Iya. karena stroke pertama menyusul stroke kedua, belum pernah stroke kedua lagi. Tapi dulu saya pernah berbuat dosa. Oh iya. Saya sudah mengaku semua. Iya. Terus mari gitu sekarang saya ini kalau bicara itu enggak bisa lancar gitu Loh, tapi ini kok lancar sekali, Bu? Loh ya, kadang itu ada yang kayak baca itu ya, yang angel enggak bisa. Oh iya, berarti Iya. kena saraf ya, Iya. sarafnya, Mbak. Ya. Itu terus doakan supaya saya ini sembuh total. Kita berdoa sekarang, jangan Terus ditutup. belum nanti itu anak saya. Satu aja, Bu, dulu, nanti yang lain-lain kasihan, Bu, ya. Satu saja dulu ya tentang stroke-nya ya. Iya, Karena nanti kasihan yang lain. Jangan ditutup dulu, Bu, ya. Iya, Kita iya, berdoa. iya. Bapak di surga, ibu ini mengkena stroke. Dan dia berharap dia mengalami pemulihan. Sudah cukup lama, belasan tahun dia stroke. Dia katakan dia pernah melakukan sesuatu yang sangat salah dan dia sudah minta ampun. Mungkin ada pesanmu terhadap hal ini. Mungkin ada penghiburan. Ataupun kau menyuruh hambamu untuk berdoa buat kesembuhannya. Kami tidak tahu apa yang kau rencanakan dalam hidup ibu ini. Dan apa yang kau jawab terhadap keluhan ibu ini pada siang ini. Silakan Tuhan Yesus. Halo. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Saya mau tanya Ibu, Iya. kalau ada kata adik, apa yang Ibu tangkap? Satu, Apa? adik. Adik bisa berarti apa saudaranya Ibu sendiri atau anak yang nomor sekian begitu. Adik. Saya dengar kata adik, apa ya? Adik. Iya. Adik enggak ada adik. Ibu, Saya ini nomor paling buncit. Baik, punya anak kah? Iya, punya anak 4. Nah, yang bukan anak sulungnya, ada salah satu yang sering kali jadi gangguan di pikiran Ibu. Iya. Iya, betul? Iya. Karena Tuhan bilang adik tadi. Makanya saya bilang kan kalau kata adik berarti salah satu kemungkinannya ibu sendiri punya adik, saudaranya ibu, atau anaknya ibu tapi bukan anak nomor 1. Iya. Nah, kenapa anak itu Bu sering kali jadi beban buat ibu? Sering kali ibu Ini pikirkan. Dulu ya, dia itu pernah berbuat dosa. Iya. Orang tua itu. Baik, terus? Gitu. Terus saya minta tolong supaya dia sudah menikah. Iya. Tapi dia sampai sekarang ini utangnya banyak. Iya, itu terus yang jadi pikiran ya. Iya. Itu anak nomor berapa, Bu? Yang jelas Itu kan bukan anak nomor 1. Nomor 4. Oh iya, makanya adik ya. Berarti ini si kecil ini ya yang bermasalah. Iya. Baik. Terus sampai itu anak saya nomor 1 perempuan. Iya. Dia itu sakit kencing manis. Tapi yang yang adiknya ini yang paling bebannya paling berat, Bu. Iya. Kita doa buat dia, Bu, ya. Tidak usah sebut nama ya, tolong ya. Kita akan berdoa Iya, buat iya, dia. Bapak di surga, kami mau berdoa. Terima kasih ibu ini menelpon untuk didoakan, untuk disembuhkan dari sakit stroke-nya. Tetapi ternyata engkau memperhatikan pergumulan ibu ini buat anaknya yang paling kecil itu, si adik ini.
Tuhan, kami mau berdoa supaya dia bertobat. Kami mau berdoa, Tuhan, kiranya tangan Tuhan terulur menjamah dia. Bahkan Kau mengutus malaikat-malaikatmu membawa dia kembali kepada Tuhan untuk bisa sungguh-sungguh, untuk menjadi anak yang menyukakan orang tua. Bukan orang tua di masa tua sudah sakit-sakitan, malah dibuat lebih susah lagi oleh anak. Terima kasih. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tahu apa yang lebih penting dari sekedar kesembuhan ibu ini, yaitu masalah anaknya ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mohon kepada Tuhan yang menjawab segala doa. Kami mohon kepada Yesus yang mendengar dan berkuasa bertindak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mendengar kesaksian. Ya, Keluarga ini dipulihkan. Amin. Halo. Iya. Anak saya nomor 1. Cukup itu dulu Bu, giliran ya. Nanti yang lain nggak dapat. Mungkin gitu bulan ya, depan ya Bu ya, kita doa ya. Tuhan berkati. Ndak ini apa namanya? Aku ini loh, rumahku bocor semua. Terus sampai itu aku minta Tuhan yang membuat betul bagaimana gitu loh. Baik, ya nanti itu ya, baik Ibu. Terima kasih ya. Tuhan Bu, berkati. memberkati. Iya. Oke, terima kasih untuk Ibu tadi ya. Berikutnya, langsung saja. Shalom, selamat siang. Tolong dukungan doa agar kuasa roh jahat melingkupi usaha pekerjaan keluarga dimusnahkan dari kehidupan. Dukungan doa. Iya, ini aneh ya. Shalom, selamat siang. Tolong agar kuasa roh jahat. Wah, ini saya saya curiga ini. Kenapa? Kenapa dia menyalahkan roh jahat? Kok tahu ada roh jahatnya gitu loh? Ya kan? Padahal kalau kita perhatikan ya, kalau kita belajar tentang pelayanan pelepasan, kalau setannya sudah ketahuan, itu sudah kalah. Karena kita tahu setan disebut kuasa gelap. Dia selalu bekerja tapi sembunyi. Kalau dalam hal kerendahan hati, kita hamba Tuhan harus belajar sama setan. Kenapa? Karena setan kalau bekerja itu tidak pernah nunjukkan kerjaannya. Dia sembunyi. Nah, kalau kita kadang-kadang begitu dipakai nyembuhkan orang pilek aja kita kemana-mana. Wah, saya waktu kemarin doakan orang pilek, orang sembuh. Nah, karena sebelum pergi ibadah dia sudah minum obat. Ya, jadi habis lama acara ibadah 2 jam obat itu bekerja, dia berhenti pilek. Ya, jadi kita mau perhatikan di sini. Perlu saya sampaikan kepada siapapun yang mengirim ini. Kalau kita sudah tahu ada setannya di situ, ada kuasa gelapnya di dalamnya, sebenarnya dia sudah kalah. Karena kalau setan sampai menampakkan diri, sampai setan ketahuan, itu kuasanya sudah setengah kalah. Itu kalau kita perhatikan, kalau kita sering bergerak di dalam pelayanan pelepasan, di dalam peperangan rohani. Nah, dikatakan oleh ini yang mengirim dengan dengan nomor belakang 6193 ini, dia katakan ada kuasa roh jahat di dalam keluarganya, ya. Usaha pekerjaan. Lah kalau sudah ada kan tinggal ditengking. Kan Tuhan bilang, aku memberi kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Nggak usah pakai hamba Tuhan lagi, nggak usah pakai aneh-aneh, bawa bendera misalnya ya. Itu enggak, kalau misalnya nanti 17 Agustusan oke lah kita kibarkan bendera. Tapi kalau lawan setan jangan pakai begitu-begitu. Ya setan nggak takut sama bendera. Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang, kalau dia katakan tolong doakan, kalau dia sudah tahu dia tinggal tengking sendiri. Karena sampai pekerjaan setan itu terungkap ketahuan, dia sudah kalah secara roh. Ya. Ini yang perlu dimengerti ya, kapan-kapan kita bahas tentang itu, tentang alam roh mungkin suatu saat ya, supaya jelas. Jadi sebenarnya saya katakan saya tidak setuju mendoakan dia. Saya tidak bersedia karena kalau dia sudah tahu itu memang pekerjaan setan, dia tinggal tengking. Tapi kalau kira-kira semuanya setan yang kerjakan juga salah. Karena firman Tuhan bilang setan sudah kalah. Loh bagaimana yang kalah sekarang buktinya? Kan tahun 45 Jepang menyerah kepada sekutu. Ya kan? Dan sampai hari ini walaupun ekonomi Jepang begitu kuat, mereka tidak punya tentara yang kuat karena mereka hanya boleh punya pasukan bela diri. Ya kan? Lah, iblis sudah kalah, bagaimana bisa kuat lagi? Bisa kuat lagi kan aneh. Berarti Tuhan itu tidak memukul tuntas dia. Berarti kemenangan Tuhan tidak kemenangan yang tuntas atas iblis kan. Cuman dibikin KU sebentar nanti sehat lagi, mukul balik lagi kan begitu. Jadi buat yang tadi SMS ini perlu saya sampaikan bahwa kalau dia sudah tahu doakan. Tapi jangan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita salahkan setan. Ya, berarti kita tidak bertanggung jawab atas kesalahan. Dikit-dikit kita, kalau kita katakan salah parkir sampai mobil kita kena nabrak tiang, wah setan. Nah, kita yang nggak hati-hati. Ya, jadi kadang-kadang orang Kristen seringkali menyalahkan setan untuk membebaskan dirinya dari tanggung jawab atas kesalahan yang dia buat. Oke, next di telepon. Shalom, selamat siang Sangkakala. Langsung saja. Shalom. Shalom, selamat siang. Ya, ini teleponnya sudah masuk tapi Halo? tidak ada suara. Iya, baik, shalom, langsung saja Pak, saja. silakan. Tanpa nama. Shalom. Iya, shalom, langsung saja Bapak. Shalom. Iya, shalom. 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 Iya, shalom, langsung saja Bapak. Pak Henry. Iya, langsung saja Bapak.
Pak Henry, Iya. saya mau minta advies dari Pak Advent ya. Mm-mm. Saya ini penderita glaukoma, Oh. kasus mata glaukoma. Baik. Dokter bilang 20 tahun lagi mata saya buta. 20 tahun lagi. Nah, Sekarang usia saya berapa, Pak? sudah berjalan 10 tahun. Oh, berarti saya 10 tahun. Kemudian saya sudah menurun ya. Iya. Kemudian saya mau minta advies nasihat dari Pak Advent. Apa yang harus saya lakukan? Kita doa sekarang, Pak ya. Saya tidak tahu. Jadi kenapa saya minta tidak sebutkan nama? Satu, misalnya ada teguran Tuhan yang keras supaya tidak semua orang tahu. Misalnya, oh saya kenal ternyata suaranya saya tahu. Nah, itu kan nggak enak, Pak. Yang kedua, misalnya kebetulan kalau orangnya saya kenal kan dipikir nanti acara ini bohong-bohongan, Pak. Mungkin itu orang-orangnya sendiri yang suruh nelpon. Seakan-akan dia peka, ternyata orangnya sendiri. Nah, misalnya begitu kan, Pak. Ya, jadi kita akan berdoa. Tolong tidak dimatikan teleponnya, Pak ya. Iya, Pak. Pulsanya masih banyak kan? Iya, kita akan berdoa sekarang, Pak ya. Ya, Pak. Bapak di surga, anakmu ini sudah didiagnosa glaukoma dan diperkirakan 20 tahun akan menurun dan buta, dan sekarang sudah berjalan 10 tahun. Berarti sisa 10 tahun Tuhan masa penglihatannya. Kami tidak menyangkali ilmu kedokteran itu juga benar, tapi juga kan ada keterbatasan manusiawi. Tuhan, Engkau yang menolong anakmu ini. Tuhan, mungkin ada pesan, ada nasihatmu buat anakmu ini. Mari Tuhan, kami tidak tahu, Engkau kenal dia. Kami tidak mengenal anakmu ini, tapi Engkau kenal seluruh umat manusia karena Engkau Tuhan. Mari Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Pak. Iya, halo. Halo. Iya, saya mau tanya, Pak ya. Ya. Saya mau tanya ya. Ya. Tolong Bapak jawab ya. Uh-uh. Saya dapat satu kata, Pak. Karakter Bapak ini keras, Pak. Iya, lumayan lah. Jadi Tuhan tegur, anakku, engkau itu keras sekali, kata Tuhan. Bagaimana aku mau tolong, bagaimana aku sembuhkan. Ya kan, ada sifat yang aku tidak suka, kata Tuhan. Gitu ya, Pak. Iya, dan yang kedua, Pak, Tuhan bilang, ayo nak, ngalah, jangan menang sendiri terus. Ayo sekarang, Pak, kalau Tuhan bilang Bapak seringkali ingin menang sendiri, dengan siapa, Pak? Saya kira Enggak terlalu ya. Enggak terlalu. Yang tadi keras juga enggak terlalu ya, Pak ya. Ini saya enggak terlalu keras kalau dibandingkan yang lebih keras, Pak ya. Kan susah, Pak, kalau begini. Tapi kalau dibandingkan orang lemah lembut, saya sangat keras gitu. Sekarang, Pak, makanya Tuhan bilang ayo ngalah. Nah, sekarang ngalah ke siapa ya, Pak, yang Bapak kadang-kadang jarang ngalah ya? Saya praktis suka ngalah, Pak. Aduh, oke, kita doa sekarang, Pak, untuk membuktikannya ya. Iya. Sekarang Bapak surgawi, dia katakan dia sering mengalah. Padahal Engkau katakan suruh dia ngalah. Dengan siapa Tuhan dia sering sulit sekali mengalah. Mari Tuhan. Iya Tuhan. Amin. Pak, ya. Kalau saya dengar kata bungsu apa ya, Pak? Bungsu, iya. Saya anak sulung, Pak. Iya betul, tak punya anak bungsu siapa? Saya punya anak 2. Iya. Yang bungsu cewek. Iya. Kemudian saya punya adik juga, bungsu cewek. Iya. Terus gimana Bapak dengan salah satu bungsu itu? Cukup baik kok, Pak. Yakin? Iya. Bapak tinggal di Surabaya kah? Betul. Ya baik, kalau gini saya kepingin ketemu nih, Pak. Kalau bisa nanti Bapak datang di ibadah kita malam ya, di restoran Dermaga, Pak, Manyar Kertoajo 36 itu. Di lantai 2. Iya, kita ibadah mulai jam 7 malam, Pak. Iya, jadi saya kepingin ketemu nih dengan, kalau putri Bapak juga yang bungsu sama Bapak kan? Iya. Bisa dibawa dia, Pak. Gitu ya. Jadi maksud saya gini, saya akan tanya ke dia dan nanti Bapak dengar jawabannya sendiri dari dia. Pak Advent. Iya, jadi untuk membuktikannya nanti, Pak. Iya. Iya? Pak Advent, saya mau tanya untuk sepupu saya bisa, Pak? Begini, Pak, ini ya kan, ini waktu kita terbatas, cukup banyak yang menelpon. Kalau Bapak datang nanti Bapak bisa tanyakan. Gitu ya. Ya, tapi yang bungsu dibawa karena saya mau Pak, diuji kalau Tuhan bilang si bungsu. Nah, nanti Bapak dengar sendiri dari anak bungsu ini gimana sebenarnya dia ngeluh dalam hati. Iya, kan jadi fair kan, Pak? Iya. Nanti saya akan jadi malu, Pak. Loh, kan cuma kita kan nanti Pak habis ibadah kan, Pak, bukan di tengah-tengah ibadah saya waktu sampaikan firman ya. Habis itu baru kita doakan glukomanya ya. Iya. Baik, Tuhan berkati, Pak. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Iya. Oke, berikutnya di line SMS tolong bantu doa. Saya sudah umur 50 ya.
Saya sudah dijodohkan tapi nggak mau sekarang usia 50. Yang saya tanyakan apakah Tuhan masih mau memberi saya jodoh atau masalah lain? Ya, jadi dulu dijodohkan nggak mau, terus akhirnya nunggu rumahnya stoknya habis ya. Ya, jadi kereta sudah lewat, kereta terakhir sehingga sekarang usia 50 belum dapat jodoh. Masalahnya kan apa tetap ada jodohnya? Ya saya yakin. Ya kan kalau dia wanita kan dia diciptakan dari tulang rusuk. Berarti ada laki-laki yang kehilangan tulang rusuk. Pasti kan ada pasangannya. Ya cuma masalahnya nanti ketemu atau tidaknya ini kan belum tahu. Kedua, kalau dia pria berarti ada tulang rusuknya yang hilang kan. Tapi kadang-kadang dia merasa biar hilang nggak usah dipikirkan. Akhirnya dia memujang sampai meninggal. Kita nggak tahu. Kita akan berdoa buat dia. Bapak surgawi, ini anak Muhammad tidak tahu dia pria atau wanita. Dia sudah berusia 50 tahun. Waktu itu dia mau dijodohkan tapi dia tidak mau. Mungkin ada pesanmu buat hidupnya. Ya Tuhan. Mungkin ada pesanmu. Mari Tuhan. Amin. Saya dapat kata begini, ya saya tidak tahu dia pria wanita, tapi Tuhan bilang saat ini dia sudah malas, ya. Dia bukan hanya bukan masalah jodoh saja, tapi dia sudah seperti menjalankan kehidupannya tanpa semangat. Dia sudah menjalani hidupnya tanpa lagi ada gairah. Itu yang saya dapatkan dari waktu berdoa. Ya, tapi karena lewat SMS saya tidak bisa tanyakan kebenarannya. Tapi Tuhan bilang saat ini dia sudah malas. Ya, sudah banyak kelesuan, keputusasaan, kehilangan semangat yang saat ini dia sudah alami. Ya, jadi para pengubah kehidupan ya, kita masih punya waktu sedikit sekali, ada beberapa menit ke depan, tapi banyak SMS yang tidak bisa kami jawab. Ya, banyak telepon juga yang tidak sempat kami jawab karena keterbatasan waktu. Ya, tapi kalau para pengubah kehidupan tinggal di daerah Surabaya, tidak jauh, tidak di luar kota misalnya, bisa datang ya di dalam sharing firman ya dan doa itu di restoran Dermaga, Jalan Manyarkerto Ajo 36 di lantai 2 jam 7 malam tepat mulai ibadahnya. Ya, kita bisa sharing firman ya. Jangan takut juga, ada kue-kue di situ disediakan ya. Jadi tidak pulang kelaparan. Oke, lain telepon. Shalom, selamat siang Sakakala. Shalom. Shalom, langsung saja Ibu. Siang. Saya mau nanya Pak, ada 3 anak saya. Iya. Anak yang kedua udah menikah, yang ke-1 sama yang bungsu belum dapat jodoh. Belum dapat atau Bu, belum dapat atau begini ya, mungkin sudah pernah dapat tapi orang tua nggak selera, tidak? Enggak. Oh, berarti gitu. Aman berarti kan? Kadang-kadang anak punya selera belum tentu selera orang tua punya selera belum tentu selera anak. Berarti ini anak dibebasin nih, Bu? Iya. Yakin? Yakin. Nggak ada Pak. pesan misalnya harus menikah sama yang bagaimana, baik pendidikannya, penghasilannya? Enggak. Bagi luar saya biasa. Itu semua kehidupan adalah Tuhan yang menentukan. Amin. Wah, ini benar-benar beruntung nih anak-anak punya ibu seperti ini. Biasanya kan ibu-ibu kadang-kadang, nak kamu harus buka mata, cinta nggak bikin kenyang, cari yang kaya. Gitu. Enggak, Pak. Dan jangan cari yang sudah miskin, anaknya saudaranya banyak. Ini masalah. Enggak. Baik, kita akan berdoa sekarang ya. Iya. Baik, Bapak di surga, anak pertama dan ketiga dari ibu ini belum menikah. Mungkin ada sesuatu yang nggak kau sampaikan, baik pesan kepada anak pertama maupun anak ketiga. Kami tidak mengenal mereka, tapi Yesus kami mengenal mereka dengan tepat. Amin. Mari Tuhan. Iya Tuhan. Terima kasih. Amin. Ibu, saya cuma mau saya dapat kata anak pertama ini ada kata gagal apa ya? Dia merasa gagal apa, Bu? Oh, mungkin usahanya ya, Pak. Jadi dia berseru ke Bapa di surga, aku gagal Tuhan. Oh, iya. Jadi usahanya sekarang memang bagaimana perkembangannya, Bu? Ya, sudah mulai maju. Ya, mulai dia semangat usaha dan dia mau mendapatkan jodoh tapi kok sulit. Nah, usianya udah 36. Wah, enggak apa-apa, Bu. Saya aja nikah umur 40-an, Bu. Loh, kita ini laki-laki ini kan keturunan Abraham, Bu. Loh, Abraham umur 100 loh, Bu. Masih bisa. Ya, terus punya anak. Ya, terus Sarah 90, Bu. Loh, kan kita ini disebut anak-anak Abraham, Bu. Iya, Min. Jadi yang pertama, Bu, itu kegagalannya itu yang berbekas. Oh. Iya. Iya. Ya, minta dia saja, jadi jangan terus tertrauma dengan kegagalannya itu, ya. Iya. Ya kan enggak semua wanita juga ingin semua yang secara materi, banyak juga yang senang, yang penting dia takut sama Tuhan lah, nanti kan bisa dicari. Amin. Iya kan? Oke, yang itu yang pertama. Terus yang ketiga ya, Bu ya, kita doa ya. Iya. Bapak surgawi, kami mau berdoa buat anaknya yang ketiga. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi Tuhan tahu persis bagaimana Tuhan anak yang ketiga ini. Amin. Bu,
Iya. Saya tidak tahu ya dia sekarang ini umur berapa, tapi Tuhan bilang dia masih sukanya main aja, Bu. Iya, dia sukanya pelayanan aja kemana-mana. Nah, makanya dia nggak bisa diikat, nggak bisa serius sekali, Bu. Masih suka main dia. Iya, jadi jangan dikoyok-koyok. Ayo, jangan, Bu, nanti salah pilih. Iya, Pak. Ya, kalau salah pilih, dia salah pilih, ibu dapat menantu yang salah kan cilaka, Bu. Hari tua nggak bahagia. Iya, betul. Iya, baik, Tuhan berkati, Ibu. Iya. Bapak Surgawi, terima kasih buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang memberi petunjuk, memberi nasihat, memberikan solusi bagaimana kami harus bersikap, merespon, memandang suatu pergumulan dan masalah. Terima kasih juga buat segala tujuan yang Kau ungkapkan supaya kami menjadi anak-anak kekasih, menjadi Yesyurun di mata Tuhan. Berkati saudara kami Henry juga yang sudah menemani kami siaran. Berkati juga Radio Sangkakala ya Tuhan, dipakai lebih lagi untuk menguatkan umat Tuhan, mendewasakan umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan buat kami berdoa buat banyak anak-anak-Bu yang kirim SMS yang belum bisa terjawab, yang mau menelpon tapi tidak bisa masuk. Tuhan, kalau mereka punya waktu kiranya mereka bisa datang, menyempatkan datang, sehingga banyak yang bisa dilayani, didoakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, sekian kekasih Tuhan untuk acara program pendewasaan dan mujizat ini. 1 bulan ke depan kita akan ketemu lagi, tepatnya di minggu ketiga. Di minggu ketiga bersama Evangelis Asen Suhendra. Dan tadi kalau sudah disampaikan di Restoran Dermaga ya, untuk tidak dipungut biaya, gratis. Jadi silakan saja datang. Bagi setiap pertanyaan ataupun yang belum kesampaian, langsung aja datang. Oke, sampai di sini kebersamaan kita. Tetap semangat selalu, tetap bersuka cita selalu dalam Tuhan, dalam segala hal apapun juga. Tuhan Yesus memberkati.